di Sabtu pagi ini dan berbagi mengenai update bisnis asuransi syariah kita semua. Ya, namun sebelum kita ketemu Bu Nini, ada satu tayangan spesial minggu ini, yaitu ada satu video testimoni dari salah seorang agen One Vision yang 100% memfokuskan diri pada penjualan produk asuransi syariah. Ya, siapa dia? Saya sengaja nggak sebut supaya surprise. Kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan Mas Dwi. Selamat pagi, saya Adrian Wibowo dari One Vision Jakarta. Ya, saya sejak bergabung dengan Prudential, alhamdulillah 100% menggunakan produk-produk syariah dari Prudential sebagai solusi bagi perlindungan masa depan calon nasabah. Nah, kenapa harus syariah? Karena pertama adalah ketenangan hati, di mana saya bisa memberikan solusi pada nasabah mengenai perlindungan masa depan dan keluarganya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan agama yang saya anut. Juga mayoritas agama-agama calon nasabah di luar sana. Dan yang kedua adalah nilai-nilai universal pada prinsip syariah, di mana syariah itu untuk semua ya. Latar belakang saya berasal dari keluarga besar yang multi etnis, juga multi agama, yang dimana di dalamnya menjunjung tinggi tenggang rasa. Nah dari situ saya belajar bahwa prinsip syariah pun dapat digunakan, diterapkan di semua situasi majemuk seperti itu, seperti keluarga besar ya, juga untuk masyarakat di luar sana. Bahkan beberapa klien saya yang beragama non-muslim akhirnya tertarik pada konsep syariah, yaitu konsep risk sharing. Nah dari situ saya berharap syariah, dalam hal ini Prudential Syariah dan asuransi syariah dapat berkembang lebih pesat dan memiliki andil yang sangat besar nantinya dalam kesejahteraan dan perekonomian Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Teman-teman, tidak berlama-lama lagi, kita sambut dengan meriah Ibu Nini Sumo Handoyo. Silakan Ibu Nini. Selamat pagi Pak Herman, terima kasih. Terima kasih Ibu Nini. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi dan salam sehat dari saya. Ibu Nini. Selamat pagi, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izinkan saya untuk menyapa ya yang saya hormati dan saya sangat banggakan Bapak Wahidin dan Bapak Herman, Pak Henry, Pak Pendi, Pak Krisdianto sebagai Board of Directors dari One Vision Agency, juga Bapak Ibu leaders, agents dari One Vision yang luar biasa. Saya juga ingin menyapa para speakers hari ini, Pak Jimmy, Ibu Rizkawati, dan Pak Kemal Arnaz. Luar biasa ini performance-nya ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada pemenang tadi, para agents dan leaders of the week ya. Luar biasa, saya bravo untuk semuanya. Luar biasa sekali. Saya juga ingin menyapa, kalau saya nggak salah ada Pak Adi ya dari manajemen PAO yang hadir barangkali. Dan saya itu waktu di WhatsApp oleh Pak Wahidin untuk diundang untuk sedikit sharing di pagi hari ini, saya tuh happy-nya luar biasa. Saya selalu happy sekali. Kalau Pak Wahidin yang ajak tuh saya selalu happy. Karena apa? Saya tuh senang sekali ketularan semangatnya Pak Wahidin. Jadi waktu Pak Wahidin WhatsApp, saya langsung siap gitu kan. Apalagi ketemu One Vision Agency. So saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena saya sangat senang dan saya sangat terhormat bisa diundang di acara yang luar biasa ini dengan tema It's Time for Sharia. Dan Pak Herman, yang saya suka tuh ya, itu kata-kata ini nih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini tagline-nya luar biasa sekali ya. It's very inspirational walaupun kelihatannya sederhana. Selamat ya. Sebelumnya mungkin saya juga ingin mengajak kita semua untuk bersyukur karena kita bisa hadir di sini dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan mari kita doakan semua saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin masih kurang sehat saat ini, semoga mereka bisa diberikan kesembuhan yang sesegera mungkin agar mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka seperti sedia kala. Amin. Bapak Ibu, Pak Wahidin, semua teman-teman One Vision,
pada kesempatan ini saya ingin dulu pertama-tama izinkan saya untuk memberikan apresiasi ya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas semangat ya, nomor satu itu semangatnya luar biasa, kontribusi tentu saja, dan leadership dari One Vision terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis syariah kita selama ini. Saya yakin dengan leadership Pak Wahidin ini yang juga adalah Syariah Council member ya, salah satu anggota dari Syariah Council member, dan speaker-speaker dalam Syariah Kongres dan lain sebagainya, itu telah membawa One Vision sampai dengan bulan Agustus tahun ini itu memasuki top 10 rank ya. Itu ini harus tepuk tangan, saya nggak bisa kedengeran ya, tapi top 10 rank untuk Syariah Business. Dan saya yakin-yakinnya bahwa pada akhir 2021 bisa nomor 1, ranking 1. Saya doakan ya. Kemudian kontribusi syariah terhadap keseluruhan One Vision itu 41%. Itu sangat di atas rata-rata kontribusi nasional. So again, luar biasa. Kemudian ada hampir 2.400 syariah licensed agents. Itu 2.400 itu banyaknya luar biasa loh ya. Dan saya juga ingin menyelamatkan lagi karena One Vision itu pernah memenangkan CEO Syariah Challenge di tahun 2019 dan tahun 2020. Dan saya yakin bahwa di tahun 2021 semester 2 One Vision akan kembali menjadi salah satu pemenang dari Syariah CEO Challenge. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya teman-teman ya. Nah, Pak Wahidin juga bilang ke saya, tolong dong di-update sedikit ya apa yang sedang terjadi di syariah di perusahaan kita, kemudian secara garis besar. Jadi kalau saya boleh sedikit summarize saja, karena saya yakin banyak semua teman-teman di sini juga udah tahu bahwa saya happy sekali ya, perusahaan itu sangat happy karena di tahun 2021 kita paham ya bahwa ada pandemi dan lain sebagainya, kita sangat paham. Tapi semangat dari teman-teman itu sangat resilient, sangat besar ya, sehingga mengalahkan segalanya. Dan berkat teman-teman semua, Prucinta dan Prucinta Sejati itu masih tetap menjadi signature product dari Prusyariah kita. Sampai dengan Agustus ini, di September udah lebih lagi ya. Jadi sejak launch itu udah hampir 200.000 cases yang terjual. Teman-teman, 200.000 itu 1/5 juta loh, 1/5 juta manusia, keluarga Indonesia, saudara-saudara kita yang telah dibantu oleh semua teman-teman ya untuk memiliki perlindungan yang berbasis syariah. Kemudian Prucerah ya, Prucerah yang baru saja di launch beberapa waktu yang lalu, itu sekarang kontribusinya sudah hampir 20% dari total syariah production di Prudential. Again, ini nggak akan kejadian kalau bukan teman-teman yang sangat bersemangat untuk menawarkannya. Kemudian yang saya happy juga, jadi ada di Prudential itu ada sekitar 360 KPM ya. Sampai dengan saat ini, kalau dulu tuh masih banyak lah ya KPM yang belum mengerti dan belum memasarkan syariah. Saat ini dari 360 KPM hanya 3 KPM. Jadi sisanya itu berapa? 357 KPM dari 360 itu semuanya sudah memasarkan Prusyariah. Hanya 3 yang belum. Ya, so again terima kasih atas support dan dukungan dari One Vision. Kemudian yang juga kabar luar biasa itu teman-teman kita yang tahun lalu memenangkan awards itu banyak di antara mereka atau bahkan kebanyakan di antara mereka itu produksinya itu kontribusi syariah itu besar sekali, bahkan ada yang sampai 90%. Jadi itu saya percaya bukti bahwa memang Prusyariah itu sangat amat bisa berperan dalam teman-teman mencapai cita-cita teman-teman semuanya. Jadi ya teman-teman tahu di Prudential Indonesia tuh hype itu apa ya?
syariahnya tuh intensitasnya tuh sedang ongoing banget ya. It's very high. The hype is very high. So kalau bukan sekarang, kapan lagi ya teman-teman? Nah, kalau perkembangan syariah ekonomi dan industri gimana sih? Jadi teman-teman, saya nggak tahu ya selama pandemi ini fokus teman-teman itu kalau lihat lihat TV atau lihat HP itu apa yang dilihat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk melihat berita ya, dimanapun lah ya, sekarang kan di mana-mana ada, baik itu di berita-berita TV atau di sosial media, itu yang namanya hype syariah ekonomi itu besarnya luar biasa. Saya nggak pernah lihat. Saya tuh 25,5 tahun di Prudential. Saya nggak pernah lihat ada hype ya, hype halal industri itu sebesar ini saat ini. Dari presiden ke wakil presiden ke menteri keuangan Ibu Sri Mulyani, ke menteri Menko Equin ya Pak Erlangga, ke menteri BUMN Pak Erick Thohir, kemudian Wapres tadi saya sudah sebut ya, semua jajaran pemerintahan itu semua lagi mendorong ya kemajuan dari ekonomi syariah, termasuk juga asuransi syariah. So this is satu tren dari masyarakat juga, karena banyak masyarakat yang trennya sekarang itu terhadap mengarah ke halal lifestyle ya. Halal lifestyle yang saya suka teman-teman itu nggak eksklusif. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk memperhatikan apa kata-kata si pemerintah kita itu dan regulator, mereka itu memposisikan ekonomi syariah itu secara inklusif. Jadi ekonomi syariah itu untuk semua, sama kayak di Prudential, syariah for all ya, syariah itu untuk semua. Jadi ekonomi syariah itu sangat diyakini dan diharapkan dapat bermanfaat untuk semua orang ya, regardless of your background, your religion, semua orang mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari produk-produk syariah dan produk-produk halal yang ada. Nah, kita tahu bahwa di Prudential juga demikian, yang namanya syariah itu sangat inklusif dan sangat universal. Jadi ya kita pakai ya momentum ini ya. Sekali lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Nah, saya banyak sekali ditanya ya, Nini, itu apa sih kita mau spin-off gitu kan? Kalau saya boleh ambil waktu sedikit Pak Wahidin, Pak Herman ya, untuk sedikit menjelaskan deh, apa sih itu spin-off? Boleh ya teman-teman ya, supaya bisa lebih mengerti lah gitu. Jadi spin-off itu sebenarnya, ini saya baca ya, definisinya adalah pemekaran unit usaha syariah menjadi sebuah perusahaan syariah yang baru, yang berdiri sendiri. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa harus spin-off? Nah, teman-teman, spin-off itu dimandatkan oleh Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014. Ya, jadi isi undang-undang tersebut adalah semua unit usaha syariah harus melakukan spin-off selambat-lambatnya di tahun 2024. Jadi masih 3 tahun lagi ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Terus why Prudential akan melakukan spin-off secepatnya atau sesegera mungkin? Ya paling nggak berencana ya. Nomor 1 teman-teman, kita mau menunjukkan komitmen kita terhadap bisnis syariah kita. Ya. Nomor 2, seperti tadi saya katakan, hype-nya itu ada di mana-mana. Jadi we want to use, kita ingin menggunakan momentum yang luar biasa ini untuk mendukung semua, ya, termasuk juga yang paling penting adalah memberikan manfaat-manfaat, solusi-solusi terhadap saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Nah, nomor 3, nantinya kita akan bisa lebih fokus lagi dalam mengembangkan bisnis syariah ya, khususnya teman-teman dalam hal inovasi produk. Jadi begini, selama ini saya tuh kalau ketemu gini ya, seperti begini nih, sama ketemu teman-teman dari agensi, selalu kan ditanya, produk ini, produk itu mana, kapan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, seringkali
kita itu belum bisa mengeluarkan produk-produk seperti yang diinginkan, itu bukan karena kita tidak mau mengeluarkannya, tapi karena kadang-kadang regulasinya belum jelas, dan nomor dua, fatwanya juga belum ada. Nah, dengan adanya fokus nantinya, itu kita akan lebih bisa giat, semangat, dan agresif bekerja bersama-sama semua stakeholders yang ada, termasuk Dewan Syariah Nasional dan OJK, supaya fatwa-fatwa itu bisa keluar. Jadi produk-produk syariah yang nantinya akan keluar itu akan bisa jadi lebih inovatif dan kompetitif ya, untuk melengkapi produk-produk kita yang sudah ada, baik yang di konvensional maupun yang di syariah. Karena dua-duanya penting ya. Produk konvensional itu juga penting teman-teman ya. Tapi yang jelas supaya gap-nya itu tertutupi ya. Dan yang terakhir kenapanya ya udah jelas lah ya teman-teman. Prudential ingin menjadi yang pertama untuk melakukan ini ya. Kalau bukan Prudential siapa lagi ya, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin teman-teman bilang jadi keuntungannya untuk agensi apa ya. Yang jelas sekarang mungkin teman-teman sudah rasakan di lapangan ya, awareness untuk syariah itu kan masih lebih rendah daripada awareness asuransi secara keseluruhan. Walaupun secara keseluruhan pun juga sebenarnya masih rendah ya. Tapi kami harapkan pada saat spin-off itu awareness masyarakat ya akan asuransi syariah itu akan jauh meningkat. Nah, kalau sudah meningkat, yang diuntungkan juga teman-teman juga ya. Jadi menjelaskannya di lapangan itu akan jauh lebih mudah. Positioningnya menjadi lebih kuat juga ya, untuk complementing Prudential Indonesia. Kita saudara soalnya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah tadi saya bilang produk. Karena apa? Kita susah maju kalau nggak ada produk yang kita bisa tawarkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan akan bisa jadi lebih lengkap ya, kebutuhan nasabah bisa lebih terpenuhi, lebih mudah, lebih laris ya istilahnya ya. Jadi teman-teman juga akan jauh lebih sejahtera income-nya. Benar ya Pak Herman, Pak Wahidin, teman-teman semua ya. Karena apa? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya. Sekarang kalau teman-teman tanya, terus ini itu prosesnya udah sampai mana sih? Ya. Prosesnya sekarang saya boleh update sedikit. Jadi PT Prudential Syariah Life Assurance itu PT-nya sudah dibentuk di bulan Juli lalu, ya. Karena memang ada proses-proses yang harus ditempuh, ya. Kemudian struktur perusahaannya itu subsidiary, jadi anak perusahaan dari Prudential Indonesia. Makanya saya bilang kita saudara. Manajemennya sangat mumpuni. Teman-teman juga sudah dengar ada Pak Omar ya. Pak Omar itu orang yang luar biasa, sangat prominent. Dan ada juga Pak Pol dan Ibu Indri sebagai direksinya. Tim yang fullnya nanti juga pada waktunya juga akan di-announce. Tapi yang penting yang saya ingin share ke teman-teman pagi ini, itu tim direksinya tuh inklusif. Karena apa? Ada yang nggak Muslim, bukan non-Muslim ya. Jadi memang syariah itu, Prudential itu percaya bahwa syariah itu untuk semua. Jadi pokoknya it's going to be so happening and so keren teman-teman. Ya. Kemudian sekarang kita udah ada, jadi perusahaannya sudah dibentuk dan kita dalam proses ingin mendapatkan lisensi dari OJK karena ya OJK adalah regulator kita ya. Nah, dari bulan September sampai dengan Februari nanti itu akan terjadi banyak sekali komunikasi baik itu mulai dari internal ya teman-teman ya, dari staff ke tenaga pemasar, ke business partners, ke vendor-vendor kita. Kemudian ada komunikasi ke customers, ke publik tentu saja. Caranya bagaimana? Ada yang face to face, ada yang virtual, ada yang lewat flyers, nanti akan ada roadshows, ada of course agency updates ya, di agency kickoff juga ada, di koran, di social media, dan pokoknya it will be a celebration untuk kita semua karena teman-teman nantinya akan mendapatkan produk portfolio yang jauh lebih lengkap sehingga teman-teman itu lebih mudah menawarkan solusi-solusi syariah kepada seluruh keluarga Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, teman-teman yang barusan saya bilang semua itu semuanya
subject to regulatory approval, ya. Jadi semua itu tidak mungkin terjadi kalau belum ada approval dari regulator kita. Nah, tapi sebelum ke spin-off, teman-teman, ini di bulan September masih ada 12 hari lagi, ya. 12 hari itu kalau dihitung 288 jam, teman-teman. There's a lot we can do ya dalam 288 jam. Ini kuartal ketiga sudah mau ditutup. Saya bukan jago seperti teman-teman dalam hal penjualan, karena saya juga yakin anyway bahwa di bawah kepemimpinan Pak Wahidin dan semua teman-teman leaders di One Vision, pasti targetnya itu bukan target yang diberikan, tapi target diri yang udah pasti jauh lebih besar daripada target yang diberikan. Saya hanya just a gentle reminder bahwa tinggal 12 hari lagi untuk mengejar apapun yang Anda sudah set untuk dikejar. Dan year end ini ternyata udah tinggal 3 bulan lagi ya teman-teman ya. Saya hanya ingin titip pesan saja Pak Wahidin dan teman-teman sekalian. Tahun lalu kita itu kontribusi syariah terhadap total agency itu 38%, hampir 30-an%. Pada saat ini itu sekitar 36, ya lebih sedikit ya, per Agustus kurang lebih. Saya minta dong teman-teman One Vision, please pada akhir tahun 2021 itu kontribusi agensi itu jangan lebih rendah dari 38. Kalau bisa dibulatkan ke 40%. Setuju nggak teman-teman? Pak Herman kalau setuju pada itu dong chat setuju gitu kan, biar saya semangat juga gitu. Ketik S. Iya kan? Jadi teman-teman, saya doakan. Ini saya benar-benar dari lubuk hati yang terdalam saya doakan untuk teman-teman One Vision. Nomor 1 yang saya doakan itu di bawah kepemimpinan Pak Wahidin meraih ranking 1 di akhir tahun 2021. Kemudian One Vision meraih CEO Syariah Challenge di semester 2 2021. Dan yang ketiga, yang penting adalah saya doakan supaya semua keluarga besar One Vision selalu sehat, rohani dan jasmani, mencapai apa yang dicita-citakan untuk diri masing-masing dan keluarga, dan semoga kita selalu bisa dan ingat untuk bersyukur dan selalu bahagia. Saya ingin mengucapkan sekali lagi ya terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerjasama kita selama ini dan telah mengundang saya di acara yang luar biasa ini. Jadi kata penutup saya adalah kalau bukan One Vision siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Nini. Terima kasih. Untuk kita semua. Tonton Terima kasih, Bu sekali lagi Nini. buat Bu Nini dong. Aduh, thank you banget Bu Nini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Nini atas sharingnya yang luar biasa. Sungguh-sungguh menambah semangat dan motivasi kami untuk makin giat lagi memasarkan produk-produk syariah untuk menyediakan perlindungan terbaik bagi keluarga Indonesia. Nah, sebagai bentuk terima kasih kami ingin memberikan penghargaan berupa e-certificate buat Ibu sebagai kenang-kenangan dari One Vision. Mohon diterima dengan baik ya, Ibu Nini. Terima kasih banyak. Terima kasih semua teman-teman. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak Wahidin. Terima kasih Pak Vision. Ya, kita minta kesediaannya untuk foto bareng ya, Bu Nini, buat kenang-kenangan. Oke, teman-teman, yuk kita foto bareng. Teman-teman, on kamera semua. Oke, halaman pertama dulu ya, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Oke, ada 3 halaman. Ya. Oke, tahan dulu teman-teman. Oke, sip. Cukup. Terima kasih Bu Putra. Thank you, Bu Nini. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Nini. Kami doakan Ibu selalu diberikan kesehatan dan semangat, khususnya dalam pengembangan industri asuransi syariah dimanapun Ibu berada.
Terima Oke. kasih teman-teman. Thank you sekali lagi Bu Nini. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman. Kalau Bu Nini tadi memberikan paparan lebih ke arah dari sisi saya sebutnya makro ya, atau corporate action atau corporate strategy, maka tidak lengkap kalau kita tidak bicara dari sisi mikronya atau sisi dari strategi penjualan di lapangan, tentunya penjualan produk syariah ya. Nah, bicara soal penjualan di lapangan, One Vision sangat-sangat punya banyak top leader dan juga agent yang sudah terbukti mampu mencapai omset penjualan yang tinggi yang berasal dari penjualan produk-produk asuransi syariah. Jadi kita juga pengen dengar dong teman-teman ya, pengen dapat ilmunya daripada top leaders di One Vision ini mengenai apa yang mereka lakukan selama ini untuk mencapai omset yang tinggi dari penjualan produk syariah. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan talk show mengenai topik kita yaitu syariah dengan menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Siapa saja mereka? Ya, untuk memperkenalkan para narasumber kita sekaligus memandu talk show kita pada pagi hari ini, saya ingin mengundang rekan saya, Bapak Anton Satria, yang juga merupakan salah seorang top leader yang memfokuskan pada penjualan syariah. Pak Anton akan memperkenalkan seluruh narasumber dan juga memandu talk show kita. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Herman. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Anton. Waalaikumsalam pagi Pak Anton. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya Pak Herman udah memperkenalkan. Teman-teman, saya diminta untuk menjadi moderator nih ceritanya ya oleh One Vision untuk bisa memandu teman-teman nanti ke depannya untuk bicara ya mengenai asuransi syariah prudensial ini secara lebih mendalam lagi dengan narasumber yang luar biasa hebat nih teman-teman. Nah, saya mau memperkenalkan satu persatu dulu ya siapa aja yang akan hadir nanti. Yang pertama adalah Ibu Rizkawati. Nah, Ibu Rizkawati ini latar belakangnya seorang tax consultant ya di bidang auditor dan pernah di top 4 juga ya. Dan Ibu Rizka ini memang punya moto yang menarik ya, features itu open the door but you must enter by yourself. Nah, ketekunannya Ibu Rizka dalam bisnis asuransi syariah ini menghasilkan ya banyak yang orang yang akhirnya bisa teredukasi mengenai asuransi syariah prudensial ini dan akhirnya berhasil mencapai top 10 produser syariah. Nah, teman-teman boleh welcome Ibu Rizkawati. Assalamualaikum Bu Rizka. Assalamualaikum Rizka. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bu Rizka. Saya coba kenalin dulu satu lagi ya speaker kita. Saya mau coba kenalin dulu yang berikutnya dulu nih ya. Kita tampilin di layar dulu. Namanya Bro Jimmy ya, seorang milenial kita nih yang terkenal di One Vision. Nah, Bro Jimmy ini fresh graduate juga ya, yang punya mimpi besar. Ya, dia memang pengen banget bisnis prudensialnya ini besar ya, di prudensial ya. Dan Bro Jimmy ini memang punya karakteristiknya persisten banget ya. Dan punya keyakinan ya untuk fokus di bisnis syariah prudensial. Dan menariknya memang Bro Jimmy justru adalah non-muslim. Dan oleh karena itu, yang sangat lebih menarik lagi adalah pencapaian dari Bro Jimmy di One Vision ini udah masuk ke dalam top 10 dari direct unit syariah ya. Nah, teman-teman mari kita sambut Bro Jimmy. Silakan Jimmy. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Pagi Bro Jimmy. Assalamualaikum Bro Jimmy. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Thank you Jimmy buat hadirnya ya, udah jadi Thank narasumber. you, Bro Anton. Ya. Oke, teman-teman yang berikutnya saya mau introduce ya yang siapa kita nggak kenal ya dengan Pak Kemal Arnas ya teman-teman ya. Pak Kemal ini memang latar belakangnya itu udah di bidang konsultan dan itu memang luar biasa ya. Saya dulu waktu join di Prudential ini sangat terpengaruh sekali dengan backgroundnya beliau dan ternyata keputusan beliau itu untuk bisa konsisten di bisnis Prudential itu justru menginspirasi banyak orang ya. Nah, sekarang Pak Kemal ini kayaknya fokus ya dan bersungguh-sungguh di bisnis syariahnya Prudential untuk ngembangin grupnya. Jadi untuk itu Pak Kemal akhirnya achievement sekarang berhasil masuk ke dalam top 10 grup syariah ya teman-teman dari grup leadernya. Oleh karena itu mari kita sambut sama-sama teman-teman Pak Kemal Arnas.
Selamat datang Pak Kemal Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro Anton, teman-teman. Oke. Makasih Pak Kemal udah ya. Nah, teman-teman ya, ini kita akan banyak diskusi juga ya, akan banyak obrolan ya dengan para narasumber dan speaker ini ya, atau speaker ini yang akan hadir. Nah, kita mungkin akan mulainya ini kayaknya satu-satu nih, biar nanti saya nggak dikeroyok ya sama Rizka, sama Jimmy, sama Pak Kemal. Ini nanti jawabannya pasti canggih-canggih semua ya. Makanya saya pengennya kita one on one aja dulu, oke? Nah, jadi boleh saya mulai dulu dengan Sis Rizka ya, Sis Rizka. Jadi untuk yang Bro Jimmy dan Pak Kemal nanti saya akan panggilin ya. Oke, Sis Rizka. Kita ngobrol dulu nih ya. Ini menarik sekali ya. Saya baca profilnya Sis Rizka ini pernah juga Star Club loh ya, pernah Star Club ya dengan achievement-nya juga luar biasa ya. Banyak achievement di Prudential ya. Dan background-nya juga menarik ya, dari seorang auditor akhirnya pindah ke bisnis asuransi jiwa ya. Nah, ini saya mau tahu dulu deh. Ini kan kalau nggak salah join-nya di 2010, benar nggak? Sebelumnya di 2013, baru full time-nya 2015, Mas Anton. Oke, berarti sama kayak saya full time 2015 ya. 2013 ya. Masih part time, iya. Menarik juga ya. Nah, ini Rizka waktu pertama kali nih join di Prudential ya. Ini sebenarnya Rizka langsung jual 100% Prudential Syariah atau gimana sih? Oke. Thank you buat pertanyaannya Mas Anton ya. Ini sebelumnya mungkin aku mau thank you dulu ya buat BOD dan buat panitia yang udah mengundang nih, suatu kehormatan banget nih buat sharing atau berbagi ke teman-teman di One Vision ya. Tadi kan aku udah sempat cerita ya Mas Anton ya, 2013 terus 2015 baru full time sampai sekarang. Jadi sebagai seorang agent ya, aku kalau flashback lah istilahnya ya Mas Anton ya, itu tuh ya sama Mas Anton, kayak agent-agent pada umumnya masih pada cupu-cupu dan pada takut gitu Mas Anton. Jadi nggak serta-merta walaupun muslimah gitu ya, udah berhijab, tapi apakah langsung pede jual syariah? Enggak teman-teman. Semuanya butuh waktu dan butuh metamorfosis lah kalau bisa aku bilang ya. Jadi dari awal kan alhamdulillah aku tuh udah punya polis syariah dari 2007 teman-teman. Waktu pertama kali Prudential launching aku ambil sama temanku ya itu waktu. Jadi aku punya sekarang 6 polis, semuanya 6-6-nya syariah semua teman-teman. Jadi segitu beliefnya ya. Tapi pas lagi awal-awal aku mau jadi agent gimana? Pengetahuan kan juga masih terbatas ya teman-teman ya. Maksudnya walaupun kita paham keuangan, tapi kita belum terlalu paham mengenai asuransi syariah. Jadi waktu awal-awal tuh Mas Anton, aku tuh kalau yang muslim doang tuh Mas Anton yang ditawarin syariah gitu. Itu pun aku nanya dulu Mas Anton. Jadi aku nanya dulu ya, ini ada produk syariah nih, gue bikinin ya buat lo ya. Oke, kalau dia udah oke, aku baru tuh bikinin dia proposal syariah. Kalau yang non muslim gimana? Belum teman-teman. Jadi aku masih berpikir mindsetnya itu baru berpikir kalau asuransi syariah itu hanya untuk buat muslim doang teman-teman. Jadi seiring waktu, jadi masih belum tuh, masih terbagi lah istilahnya ya. Yang muslim yang syariah, yang non muslim masih yang konvensional. Tapi seiring waktu berjalan kan kita belajar terus ya teman-teman. Kita belajar, ikut kelas syariah, terus juga di lapangan dicoba juga, diaplikasikan. Terus aku melihat, wah ini syariah bagus ya. Akhirnya dengan pemahaman aku yang semakin meningkat, dengan pengetahuan aku yang mengenai asuransi syariah itu sendiri, aku mulai tuh teman-teman untuk yang nasabah muslim, aku udah nggak nanya lagi teman-teman. Pokoknya aku langsung bikinin dia, langsung bikinin proposal syariah gitu. Itu karena dari mana? Karena dari keyakinan kita teman-teman. Kita udah yakin kalau ini produk bagus. Nanti aku jelasin ya segi bagusnya di mana. Ini aku kasih tahu transformasi aku dulu ya dari menjual syariah. Sampai akhirnya kita belajar lagi Mas Anton, belajar lagi dan aku udah one step ahead lagi tuh. Tahapnya gimana? Gak cuma yang muslim doang teman-teman, tapi yang non muslim aku juga coba tawarkan. Ini ada nih salah satu produk syariah. Itu waktu kan ya teman-teman kalau masih ingat dulu ya. Sebelum sekarang kan udah bervariasi. Itu bisa dibilang sama antara konvensional dan syariah, ya nggak? Masih belum ada diferensiasi produk, ya nggak? Jadi cuman istilahnya kita mau jual syariah atau enggak, gitu doang. Nah, tapi karena aku udah mulai one step ahead lagi, akhirnya yang even non muslim pun aku tawarkan syariah. Nasabahku dan bervariasi teman-teman. Mulai dari ada yang muslim, ada yang Kristen, ada Hindu, Buddha, bertambah gitu.
sampai ada salah satu titik sih Mas Anton. Satu titik aku ikut training juga di One Vision juga itu waktu ada salah satu speaker datang ya dari kalau nggak salah itu dari apa namanya perusahaan dari agensinya Mas Anton dulu yang lama ya. Nah itu dia datang itu benar-benar jelasin dari A sampai Z luar biasa ya. Itu satu titik balik aku sih teman-teman. Kenapa aku tambah yakin dengan menjual produk syariah ini nggak cuma buat muslim tapi juga buat non muslim. Jadi bapak itu ya, aku namanya agak lupa sih itu bapaknya yang agak yang agak-agak cabi gitu ya. Jadi dia menjelaskan ya manfaat dari asuransi syariah kita kalau nggak cuma hanya dari kalau misalnya muslim mungkin halal gitu ya, terus juga sesuai dengan sunnah dan rasul, tapi dia juga ngasih tahu manfaat lain. Kalau misalnya kita bisa menawarkan non muslim manfaat keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan gitu. Jadi sampai aku pada titik itu akhirnya aku yakin ya ini sih bagus banget. Kalau non muslim nggak dapat aku mau bilang wah rugi. Jadi benar-benar istilahnya ini bagus banget nggak cuma buat nasabahku yang muslim doang tapi juga non muslim. Jadi aku sampai pada satu titik akhirnya yang non muslim pun aku udah nggak nanya lagi teman-teman. Aku udah bikinin bahkan aku udah bisa berargumen. Kalau ketika dia nanya kenapa nih syariah, aku dengan mantep teman-teman dengan mantep bisa jelaskan A B C D, lu akan dapat ide pasti untung lah istilahnya kayak gitu. Itu seperti itu Mas Anton. Jadi perlu waktu transformasi dari mulai kita nggak pede sampai akhirnya kita pede baik muslim ataupun non muslim. Oke, tapi memang ada proses ya. Yes, betul. Ini ada prosesnya di mana Rizka itu tadi bertransformasi yang tadi memang mulainya pasti yang dijual adalah conventional insurance dulu ya, yang non. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ada proses pembelajaran ya, yang akhirnya Rizka semakin menjadi percaya diri ya, untuk bisa menjual itu kepada yang Muslim bahkan sampai ke yang non Muslim juga. Kayak kuncinya sebenarnya kalau saya perhatiin dari Rizka itu sepertinya perubahan itu terjadi karena memang Rizka juga rajin training ya, jadi mengikuti training yang di-provide sama agensi kita ya. Teman-teman yang lain di sini kayaknya juga memang untuk bisa kita semua ya bertransformasi menjadi lebih baik ya pasti tentunya kita perlu yang namanya edukasi ya, pendidikan. Kita perlu mengedukasi orang, tapi kita juga perlu diedukasi sehingga kita bisa lebih confident ya Rizka ya untuk bisa orang tadi ilmunya udah ada. Betul. Kalau Rizka tadi bilang ya karena bertahap ya tadi sebelumnya ada ke muslim dulu baru ke non muslim ya. Nah tapi kalau dari sisi muslim kan harusnya kayaknya lebih gampang ya untuk bisa menerima itu. Nah kira-kira ada nggak sih sebenarnya kalau yang kemarin itu pengalamannya Rizka ya tantangan yang terbesar itu apa meskipun itu yang dihadapi adalah nasabah atau calon nasabah yang memang notabene adalah seorang muslim untuk bisa membeli produk yang dari Prudential Syariah ini. Gimana cara Rizka mengatasinya kemudian? Oke, mungkin kalau bilang tantangan terbesar sebenarnya selalu datang dari dalam diri sendiri ya Mas Anton ya. Jadi kadang kan kita punya mindset, aduh dia mau apa enggak, atau enggak mungkin waduh dia pemahaman tentang Islamnya kayaknya dalam banget ya, gue agak-agak jiper gitu ya. Ada juga teman-teman maksudnya, apakah Rizka mulus-mulus belajar? Ya enggak teman-teman. Semua perlu perlu waktu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu Mas Anton karena kita udah yakin jadi kita di depan nasabah juga akhirnya pede gitu. Jadi kalau kita udah pede kita tuh udah one step ahead dibandingkan mereka gitu. Jadi istilahnya mereka nanya agak panjang-panjang atau enggak agak yang dalam-dalam juga kita udah bisa counter, mungkin nggak terlalu pakai dalil-dalil ya Mas Anton ya, tapi keyakinan kita itu yang mengeluarkan aura kalau misalnya mereka jadi yakin kalau oh iya emang perlu nih ini gitu. Jadi dari dalam diri dulu sih harus pede dulu sih baru bisa mengkonter hal-hal yang mungkin membuat ragu jadi calon nasabah. Ya, jadi artinya sebenarnya sih kalau tadi saya simpulkan ya kayaknya tantangannya nggak gede-gede banget ya sebenarnya ya kalau dari sisi nasabah ya. Tapi sebenarnya di diri kita aja ya yang suka overthinkingnya terlalu berlebihan. Iya betul. Sandiwara ya. Sandiwara. Horor. Akhirnya jadinya apa? Kita berpikir, oh ini dia lebih taat ke muslimannya, jadi kayaknya dia canggih gitu ya. Akhirnya kita jadi nggak pede. Sebenarnya kalau kita tadi balik lagi ya, kita mempelajari dengan
lebih dalam lagi prudensial syariah ini atau asuransi syariah secara umum ya. Nah, kayak tadi Rizka bilang, itu akan jadi senjata kita ya sebenarnya ya, Yes, untuk bisa betul, ngadepin betul. hal-hal tadi dan melawan overthinkingnya kita ya, Rizka. Yes, betul. Betul, betul. Karena jadi kita sendiri sebenarnya yang kita lawan ya, Rizka ya. Iya, diri sendiri sih sebenarnya yang harus ketakutan kita lawan dulu sebelum kita berhadapan dengan calon nasabah. Iya. Benar-benar. Nah, ini Dan kita itu, bicara, silakan Rizka, lanjutkan. dan kuncinya itu benar tadi Mas Anton bilang ya, kepedean itu dapat dari mana sih? Kepedean itu dapat dari kita training dan kita praktekkan, teman-teman. Jadi kalau kita training doang, kita nggak praktekkan, kita cuma jago teori doang. Tapi kalau kita langsung di lapangan nggak ada ilmunya juga gampang mental gitu, teman-teman. Jadi harus kombinasi yang sempurna lah kurang lebih. Iya, percuma ya kalau teori doang tapi nggak dipraktekin ya, Rizka ya. Kalau dapat Iya. nasabah yang agak-agak bagaimana mengenai syariah ya teman-teman, nggak apa-apa, ini saatnya diuji teman-teman, daripada belajar terus nggak diuji kan ya. Kan mungkin kita belajar terus di kelas syariah, tapi kan nggak semua nasabah mempermasalahkan mengenai syariah ya. Ini aku ada kebetulan satu nih calon nasabah kemarin, nah baru ini aku sharing teman-teman. Dia justru mempermasalahkan mengenai syariah, makanya jadi aku jelasin sampai telepon 1 jam ya teman-teman, karena dia dulu punya polis prudensial konvensional, dia tutup. Baru aja kemarin dia tutup, terus dia tertarik tuh kenapa tuh harus syariah gitu. Aku jelasin dari awal sampai akhirnya dia bilang, wah saya bertanya ke orang yang tepat nih. Jadi sebegitu bisa meyakinkan yang tadinya orang yang hampir nutup polisnya konvensional ya, karena dia nggak mau kena riba atau sampai akhirnya dia bilang, oh oke, kayaknya gue bertanya orang yang tepat nih. Seperti itu sih Mas Anton. Siap. Nah, sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kita kan sebenarnya di Prudential ini bukan hanya sekedar menjadi seorang agen penjual ya, pasar ya. Tentunya yang kita harus sebenarnya adalah kita justru ingin mengembangkan bisnisnya. Bisnis dari Prudential ini jauh lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat sendiri nih, sebenarnya kalau Rizka lihat ya, Prudential Syariah ini Rizka ngelihatnya gimana nih efeknya terhadap pengembangan bisnisnya Rizka di bisnis Prudential ini? Kira-kira ke depannya gimana? Bagus banget ya teman-teman, apalagi tadi udah dapat sedikit brief dari Bu Nini juga ya. Aku melihat prospek dari Prudential Syariah atau produk asuransi syariah di Indonesia bagus banget. Apalagi sekarang produk-produknya tuh udah bagus. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, di sini juga ada grup aku ya. Aku tuh sekarang lagi suka sama namanya Prucinta ya teman-teman ya. Jadi tuh kalau dulu kan memang masih sama ya, konvensional syariah, cuma beda konvensional dan syariah. Sekarang udah banyak diversifikasi produk. Tapi kalau aku lihat dari Prucinta ini, itu tuh simple, mudah dijelaskan, terus juga apalagi untuk marketnya ya teman-teman, kan aku kebetulan tuh keluarga muda yang masih punya anak kecil gitu loh, terus yang nggak mau rugi gitu istilahnya, uangnya pengen balik gitu. Nah, ini dia jawabannya. Jadi akunya pede menularkan ke tim. Sekarang kan apa bisa dibilang semua tim aku jualan awalnya tuh adalah Prucinta teman-teman, Prucinta sama Prucinta Sejati. Jadi itu jadi salah satu tools, nggak cuma buat selling doang teman-teman, bahkan aku juga pakai buat recruiting juga gitu Mas Anton. Ya. Gitu. Jadi tools gitu. Dari Prudential itu bantu banget ya dengan membuat produk-produk yang easy to sell ya, easy to sell, yang mudah dan simple ya. Dan kaitannya dengan bisnis kita tentunya akan lebih mudah untuk dikembangkan ya, benar ya. Nah, salah satu dari produk dari Prudential Syariah itu sebenarnya ada satu fitur namanya wakaf polis. Ya, familiar dengan fitur tadi ya. Nah, so far kita melihatnya gimana nih dengan wakaf polis ini? Kedepannya seperti apa? Atau udah pernah ada di dipasarkan fiturannya? Wakaf bagus banget ya. Aku juga punya polis wakaf ya Mas Anton ya. Aku punya, bisa bayangin nggak? Premi 500, aku punya wakaf 1,5 M Mas Anton. Jadi itu waktu pas lagi baru awal-awal di launching ya, aku saking lihatnya ini bagus banget teman-teman. Jadi saking bagusnya aku ambil dulu deh. Nah, dari kita keyakinan, terus aku coba tuh menawarkan dengan teman-teman yang lain gitu. Ternyata luar biasa gitu. Ada market lain yang sebelumnya kita belum pernah sentuh. Ya. Nah, jadi market apa ya, ini ada khusus orang-orang yang tanda kutip ya mungkin nggak cuma buat dirinya doang, nggak cuma buat keluarga, tapi dia udah memikirkan one step ahead lain gitu. Yaitu untuk wakaf buat amal jariah ya. Jadi walaupun si
wakif itu orang yang berwakaf ya sudah tidak ada, tapi amalnya itu masih tetap ada gitu. Nah itu coba aku tawarkan, bahkan gak cuma ke orang-orang biasa doang yang kayak mungkin tanda kutip seperti aku gitu ya Mas Anton, pengen punya wakaf tapi nggak punya banyak duit gitu ya kan. Jadi bayangin aja 500 bisa dapat 1,5 M. Tapi ada juga ternyata market yang orang yang udah have banget teman-teman. Aku jadi ada salah satu bos aku ya di kantor lama aku ya teman-teman, di Big Four. Itu udah punya semua lah, anak udah jadi semua. Jadi dia udah punya semua, udah punya rumah juga udah semua. Bisa dibilang udah nggak ada tujuannya apalagi gitu ya. Ternyata dengan aku menawarkan konsep wakaf ini dia sangat tertarik banget gitu. Jadi dia buka polis baru dan polis lamanya pun diwakafkan juga. Jadi orang-orang yang have banget, terus dia punya tujuan lain beyond of this earth, cuma di dunia ini ya teman-teman. Nah ini dia salah satu case-nya teman-teman. Jadi salah satu segmen lain sih Mas Anton bisa bisa kita coba ya untuk kita tawarkan sih. Ya, jadi banyak lagi sebenarnya ya, Rizka ya, bukan hanya benar, oh ini ternyata sama aja nih kayak konvensional gitu. Tapi sebenarnya ada satu segmen yang memang itu hanya bisa di-touch oleh prudential syariah, ya, yaitu yang tadi market wakaf ya. Itu dan itu alhamdulillahnya udah mulai berkembang ya ke belakangan ini. Nanti kayaknya teman-teman yang ada di sini perlu juga mempelajari lebih jauh lagi. Sebenarnya wakaf ini marketnya sangat super luas sekali ya. Jadi menarik sekali sebenarnya prudential syariah ini. Rizka, saya makasih ya, thank you udah sharing ya. Mas Anton. Speaker di sini udah berbagi ke kita ya. Thank you banget loh Rizka ya. Oke, siap. Berkembang bisnisnya Rizka. Oke, paling kita lanjut lagi berikutnya nih dengan speaker yang nggak kalah keren ya, yang lebih seru lagi. Boleh kita sambut sama-sama teman-teman, Bro Jimmy. Ya, silakan Jimmy. Halo, pagi Bro Anton. Suara saya jelas ya? Jelas, Jim. Oke. Assalamualaikum, Jim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lulus. Jimmy udah suara jelas, muka juga jelas, Jim. Mantap aja. Iya. Oke. Jim, ini kita menarik nih, Jim. Ya, Jimmy ini soalnya salah satu dari direct unit yang top 10 juga di syariah di syariah ya di One Vision ini. Nah, kita juga perlu banyak belajar ya dari Jimmy ya. Makanya kita ada yang mau tanya-tanya sedikit boleh ya, Jim ya. Yeah. Nah, ini tadi kita ada nyambung dari Rizka ya. Kalau dari Rizka mungkin sudut pandangnya beda ngelihat si prudential syariah ini ya. Karena dia mungkin sebagai seorang muslimah dan seterusnya. Nah, Jimmy sebagai notabene seorang non-muslim sendiri, ini gimana nih, Jim? Jimmy, apa sih yang Jimmy lihat ya dari prudential syariah ini, Jim? Boleh di-sharing ke kita, Jim? Oke, thank you Bro Anton. Ya, thank you juga. Saya mau ucapin thank you ke BOD dan semua teman-teman leaders agent yang kasih saya kesempatan nih buat share tentang syariah ini gitu ya. Sejujurnya saya sih agak deg-degan nih Bro Anton ya. Karena satu sisi saya kan juga bukan agama muslim gitu, tapi saya waktu diminta saya kalau saya diminta sama rumah sendiri kayaknya saya nggak bisa tolak gitu ya. Jadi saya bilang iya siap deh gitu ya, siap-siap aja dulu gitu ya. Nah kalau tadi menjawab pertanyaan dari Bro Anton nanya bagaimana pandangan saya melihat prudential syariah ya, sebenarnya sama seperti apa yang Bu Nini tadi katakan. Jadi awalnya itu Bro Anton ya, kan awalnya itu saya join ke Pro ini kan 2017 gitu ya. Awalnya sih saya jualnya konvensional terus gitu ya. Konvensional terus sampai pada akhirnya saya lihat kok Prudential buat acara-acara ya yang ada tentang syariahnya gitu. Saya jadi bertanya-tanya ini apaan awalnya gitu. Ditambah dengan produk tadi keluar, produk Prudential yang ada syariahnya, terus juga kontes-kontes. Terus saya juga melihat One Vision waktu tahun 2019 kan jadi top ya. Saya langsung melihat, ini berarti syariah ini nggak main-main dari si bisnisnya gitu. Dan saya lihat Prudential sangat fokus banget di area syariah, melihat perkembangan yang terjadi kan di Prudential sendiri gitu, di Prudential syariah. Tadi Bu Nini udah buka begitu banyak data tentang pertumbuhan dan perkembangan Prudential syariah. Ditambah kita tadi kalau nggak salah ya, 38% ya kalau nggak salah kontribusi di One Vision Agency kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Jadi saya lihat ini satu peluang opportunity yang baik ya. Jadi awalnya saya dulu punya pandangan bahwa syariah itu hanya untuk orang-orang yang beragama muslim Bro Anton.
Tapi kesini sih saya nggak lihat itu lagi ya. Saya lihat ini syariah untuk semua gitu, termasuk ya makanya saya eh, jual produk-produk yang bahkan misalkan contoh ya PPH Plus gitu kan sebenarnya ada pilihan ya konven atau syariah. Saya jualnya tetap syariah gitu. Jadi sesimpel itu saya nggak mikir yang terlalu ribet atau terlalu rumit. Saya cuma mikir Prudential sangat fokus dengan syariah, agency juga sama gitu ya. Jadi saya pikir ya kenapa why not saya nggak coba lakukan gitu. Itu sih Bro Anton. Ini kita kayaknya patut berterima kasih banyak nih ke Ibu Nini karena kebetulan Bu Nini juga masih ada di sini nih. Thank you banget loh Bu Nini udah banyak banget nih bantu di kita ya di syariahnya dengan mengembangkan produk-produknya juga ya. Nah, itu Pak Anton tadi 41% lebih besar, bukan 38 One Vision. Thank you Ibu Nini. Waduh, thank you. Luar biasa. makanya sebenarnya ini luar biasa sekali ya. Yang Jimmy lihat itu kan pasti ada perbedaan daripada yang lainnya. Makanya tadi kita ngundang Jimmy karena memang sebenarnya esensi dari asuransi syariah ini adalah inklusivitasnya Jimmy. Jadi bisa di universal ya, bisa ke siapa aja. Nah, tapi yang lebih menarik lagi Jimmy begini Jim. Sebenarnya ada nggak sih yang Jimmy lakukan secara berbeda dari cara penjualannya? Apa ada yang berbeda atau sebenarnya sama aja? Mungkin Jimmy boleh sharing juga nih. Oke. Kalau sepengalaman saya Bro Anton ya, sampai hari ini gitu ya, sampai kemarin minggu ini closing pun sebenarnya nggak ada cara yang khusus gitu pada saat di lapangan sharing gitu ya. Oh, oke, Bapak Om Ii ini nih berbasis syariah ya. Gitu nggak ada begitu. Murni semua alat perang yang ada di One Vision, yang One Vision ajarkan ke kita, ke saya, itu saya pakai di lapangan. Nah, memang pada saat ada kelas syariah di One Vision gitu ya, saya awalnya kan nggak pernah ikut nih Bro Anton. Sejujurnya ya, saya pikir karena saya di lapangan sebenarnya kayak nggak ada kesulitan atau kayak ada trik-trik khusus gitu ya. Nggak ada. Jadi saya pikir, kalau saya ikut syariah nanti saya ngerti nggak ya? Gitu, awalnya saya mikirnya begitu loh. Sampai akhirnya saya coba ikut deh. Gue coba ikut dulu. Pada saat ikut dengar, oh ini tuh ya. Saya dengar, saya dapat pemahaman, dan akhirnya di 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah, itu ada satu nasabah saya yang nanya tentang syariah, tentang polis dia. Jadi itu memang pada saat saya jual, saya tuh nggak share tentang ini syariah ya, Cici, Koko, enggak. Benar-benar saya jual sesuai dengan kebutuhannya si nasabah. Misalkan PPH Plus saya jualnya basis syariah gitu ya. Kalau misalkan CCB gitu sih tetap jualnya yang berbasis syariah. As simple as that gitu. Tiba-tiba 2 minggu lalu nasabah saya tanya ya, saya datengin ke rumahnya, saya antar polis, dia nanya, Jim, sebenarnya bedanya apa sih? Ya, syariah dan konvensional. Waduh ya, waktu ditanya itu Bro Anton ya, dalam hati untung gue pernah ikut kelas syariah ya. Dan waktu itu saya inget banget yang ngajar itu Pak Kemal. Jadi thank you banget Pak Kemal ya. Saya awalnya berpikir Bro Anton ya, aduh kayaknya syariah itu konsepnya ribet gitu. Saya waktu itu punya pandangan seperti itu gitu ya. Karena kan saya mengaca juga, saya ini bukan muslim. Jadi saya pikir, aduh apa nanti saya ngerti gitu. Ternyata ya memang One Vision luar biasa banget pengajar-pengajarnya. Pak Kemal waktu itu salah satunya ya, dia ngajar dengan sangat simpel dan sangat mudah dimengerti. Jadi pada saat saya deliver kepada nasabah dengan mudah menerima tanpa kayak embel-embel, Jim, tapi kan saya bukan agama Islam gitu, nggak ada begitu loh. Jadi benar-benar murni bisa diterima di lapangan, di market. Gitu sih Bro Anton. Ini sebenarnya simple ya, Jim ya. Sederhana aja sih sebenarnya ya. Memang tergantung dari tingkat kepercayaan si nasabahnya ke Jimmy juga ya. Sebenarnya apa yang Jimmy deliver ya pasti mereka sebenarnya juga iya juga sih ya. Iya. Tapi juga Jimmy pasti perlu juga dong bisa kasih jawaban-jawaban yang meyakinkan gitu ya. Nah itu sebenarnya yang Jimmy dapat itu balik lagi ya, ternyata kembali kepada training ya, kepada training dan yang diberikan oleh One Vision tadi ya. Betul. Nah itu apa artinya? Memang itu salah satu yang membuat Jimmy percaya diri ya untuk menjual produk asuransi syariah ini. Karena satu memang ya udah simpel sih sebenarnya, apa yang dijual juga sama aja caranya. Cuma nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti bisa dijawab dari si sesi tadi. Nah, tapi sekarang pertanyaannya bagaimana nih meningkatkan kepercayaan diri tadi yang Jimmy miliki itu di transfer ke timnya Jimmy, karena tadi timnya Jimmy juga lumayan loh, direct unitnya juga salah satu top 10. Itu gimana? Ya, thank you Bro Anton pertanyaannya. Ini kembali lagi disclaimer ya teman-teman ya, karena ini saya memang melihatnya gini,
saya ini memang kayaknya beda nih, narasumber yang beda gitu ya. Dari sisi ini syariah, saya pandangannya kan awal ini muslim deh, Islam gitu. Dan saya kan saya ini kan latar backgroundnya kan bukan muslim gitu. Dan saya punya tim memang mostly juga bukan beragama muslim gitu. Jadi pada saat awal-awal saya share ya, Bro Anton, saya transfer belief kepada tim-tim saya, anak-anak millennials ya. Simple sih Bro Anton. Saya hanya trust sama apa yang Prudential katakan dan Prudential sedang rancangkan ke depan. Tadi Bu Nini juga sudah sharing di awal bahwa selain dari sisi Prudential yang sangat maju mengembangkan industri Prudential syariah ini gitu ya. Saya melihat juga dari sisi negara kita Indonesia. Tadi Bu Nini udah ngomong ya, saya sebenarnya nggak janjian ya sama Bu Nini ya, tapi Bu Nini tadi udah bukain tuh. Ada begitu banyak ya, menteri-menteri, bahkan presiden kita sangat pro sekali dengan ekonomi syariah. Jadi itu jadi tolak ukur ya, basic banget pondasi buat saya dan tim untuk, ayo nih syariah di Indonesia ini ekonominya lagi maju sekali. Kenapa kita berpikir yang ribet-ribet atau yang sulit-sulit gitu ya, bertanya-tanya, bikin pertanyaan-pertanyaan yang aduh ibaratnya nggak ada untungnya juga buat kita. Jadi mendingan udah kita ikutin aja arah kegerakan Prudential syariah plus juga dengan kegerakan ekonomi di Indonesia sendiri, khususnya di industri syariah. Jadi seperti itu sih Bro Anton yang saya bagikan kepada agent-agent, kepada tim saya. Dan akhirnya semua tim saya gitu ya, itu jualnya sih mostly udah syariah memang gitu. Mereka ada ini nggak? Mereka ada ini nggak? Ada kayak pertama-tama kali gitu ya? Wah, pertanyaan ya kayak tadi mungkin Jimmy di awal-awalnya merasa ini kayaknya sesuatu yang memang agak sulit dan lain-lain gitu. Akhirnya masih belum pede. Nah, itu gimana tuh Jimmy meningkatkan kepercayaan diri mereka? Awalnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul Bro Anton. Contoh ya, paling sederhana. Kok kalau misalnya Jim, kalau misalkan ini syariah ini kan jualnya hanya untuk rakyat atau orang-orang yang beragama muslim dong. Kalau misalkan yang bukan gimana? Nah, itu saya transfer belief saya. Tentang yang tadi saya udah katakan bahwa syariah ini untuk semua, bukan untuk dikotak-kotakan gitu untuk agama-agama tertentu, bukan, saya bilang gitu. Jadi jual aja gitu, as simple as that. Ada pertanyaan lagi, emang bedanya apa sih Jim? Ya, awalnya saya juga mengira ya, cuman perbedaan cuma di kalimat doang Bro Anton. Contoh ya nggak, konvensional premi, ya preminya berapa? Ya, kalau syariah kan kontribusi gitu ya. Nah, ada beberapa hal-hal lagi yang dari sisi kata tuh beda-beda. Nah, dia nanya, lah kalau kayak gitu bedanya di mana dong? Kalau cuman bedanya cuma di kata-kata doang, Jim, kan gue cuma lihat kayaknya beda cuma di permainan kata doang gitu ya. Nah, akhirnya saya juga transfer kembali apa yang saya sharingkan, ditambah dengan data-data dari, ya tadi saya katakan, Prudential syariah lagi fokus sekali, plus Indonesia lagi fokus juga ke area ekonomi syariah. Gitu sih Bro Anton. Dan saya juga mungkin boleh tambahkan ya, saya rasa juga mungkin ini blessing ya dari Tuhan, dimana kayaknya nih tim-tim saja kayaknya ngikut-ngikut aja gitu sama apa yang saya katakan gitu ya. Jadi menurut saya itu juga satu blessing, berkat tersendiri buat saya gitu ya. Jadi saya ngomong tim saya sih bertanya, tapi ngikut aja gitu. Jadi nggak ada sampai berdebat gitu sih Bro Anton, mereka kayak percaya aja gitu. Menarik ya. Ya. Nah ini kalau ada agent-agent yang baru on board ya Jim, yang baru bergabung ya, baru join, atau mungkin ya agent-agent lama yang mungkin baru kembali aktif lagi, kan pasti banyak ya Jim ya. Nah itu gimana cara Jimmy itu memperkenalkan pertama kalinya gitu? Apakah Jimmy memiliki satu metode, misalnya oke, kita ada satu sesi khusus dan lain-lain gitu mengenai si Prudential syariah ini, pakai training sendiri Jimmy yang ngajarin gitu, atau mungkin dilempar misalnya ke sistem One Vision, itu mungkin Jimmy bisa sharing ke kita Jim. Oke, thank you Bro Anton pertanyaannya ya. Saya sejujurnya tidak ada kelas khusus untuk diskusi atau buka forum saya trainingin mereka tentang syariah secara khusus gitu ya, secara spesifik gitu. Jadi saya lempar pasti ke Moview sih, ke One Vision. Yang saya serahkan kepada pembicara-pembicara, trainer-trainer yang udah nggak perlu diragukan lagi lah kapasitasnya gitu loh. Jadi saya serahkan ke One Vision Agency, plus nanti pada saat kita meeting, training gitu ya, ya paling nggak ada ngomongin soal Jim, kalau misalkan di lapangan ada nanya-nanya nih soal syariah kayak gini tuh kayak gimana? Enggak sih. Mostly bener-bener seperti tadi saya katakan sebelumnya, bahwa semua alat perang yang One Vision sediakan itu kita pakai di lapangan, kita perkenalkan kepada nasabah, kita bantu apa yang jadi kebutuhannya mereka gitu. Selebihnya
itu saya lemparnya ke One Vision, ke Movio itu sendiri. Dan mereka ya puji Tuhan ya, mereka itu juga sangat mengikuti sistem gitu. Jadi saya terbantu sekali dan mereka juga ngalamin dampaknya sih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan misalnya saya nggak bisa jawab gitu ya, misalnya gitu ya, namanya leader juga manusia ya Bro Anton ya kita ya. Jadi pada saat di kelas gitu ya, di training, mereka dapat jawaban sekaligus mereka dapat sesuatu yang fresh yang mereka belum terima dari saya gitu. Jadi sesimpel itu sih Bro Anton. Jadi kalau saya boleh kasih kesimpulan sedikit gitu ya. Saya mau bilang sih sebenarnya kita nggak usah perlu berpikir yang ribet-ribet atau yang terlalu rumit gitu ya. Simpel aja, kita terima apa kan pasti kan kita diajarkan sesuatu yang benar ya, yang simpel, yang baik untuk kita bisa pakai di lapangan. Daripada kita kan masih baru, kita kan belajar. Yang ngajar kan udah pasti trainer-trainer yang handal, betul ya Bro Anton? Jadi ngapain kita pertanyakan lagi keahlian mereka gitu. Jadi ngikut aja gitu. Bener Jim ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke sistem aja ya, karena One Vision juga punya provide sistem yang luar biasa bagus ya, pakai Move University. Jadi kita semua di sini terbantukan banget ya Jim ya, pakai Move You. Kalaupun kita kan pasti semua memiliki keterbatasan ya dari sisi knowledge ya, skill dan lain-lain. Dengan kita bersama-sama ya di One Vision ini, kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling berbagi ilmu ya, dan akhirnya bisa ngebantu dari kita dan tim kita masing-masing gitu. Jadi masing-masing pasti akan membantu karena kita udah mulai membantu duluan ya. Keren ya Jimmy ya. Thank you banget Jim. Ini banyak banget ya yang kita bisa dapetin dari. Thank you. Semoga nanti bisnisnya Jimmy ya, direct unitnya makin membesar dan grupnya juga nanti ke depannya juga akan semakin membesar dan bisa jadi kayak top syariah nasional kita ya, Pak Budi ya. Amin. Oke Jimmy, thank you banget. Thank you Bro Anton, teman-teman semua thank you buat kesempatannya. Oke, kita berikutnya ya, speaker yang terakhir ya, tapi bukan yang paling nggak oke gitu ya teman-teman. Ini kita mau coba welcome yang dari tadi disebut-sebut sama Jimmy juga ya. Ini Pak Kemal, silakan Pak Kemal tunjukkan wajahnya nih Pak Kemal nih. Waduh, ini dia nih biang kerok ini ya. Jim, tugasku tinggal wabillahi taufiq wal hidayah ya Jim ya. udah semua ini Jim, gimana ini Anton? Tenang Pak Kemal, saya udah sisain pertanyaan-pertanyaannya yang agak lebih susah ya Ton ya. Assalamualaikum Pak Kemal. Assalamualaikum. Ya, thank you ya udah jadi narasumber juga di sini. Nah, Pak Kemal, ini kita memang bicara mengenai tadi ya, ada beberapa tagline ya, yang Bun ini tadi udah remind lagi ya. Itu ada kenapa nggak sekarang gitu ya? Kalau bisa sekarang kenapa nanti ya syariah? Nah, ini menarik sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang Pak Kemal artikan ya dari tagline itu? It's time for syariah, itu sesuai dengan yang kita ada di background ini nih, virtual background. Kenapa sih sekarang? Apa yang Pak Kemal lihat di sini Pak Kemal? Iya, makasih ya Ton ya pertanyaannya. Tapi memang betul ya pertanyaan judul It's Time for Syariah itu karena memang momentumnya memang lagi dapat banget gitu ya. Jadi artinya semua skill, semua knowledge yang kita dapetin selama ini di kelas One Vision, di Prudential ya, kan harus kita keluarin gitu ya di lapangan ya. Dan memang momentumnya memang paling tepat memang sekarang ini Ton gitu ya. Salah satunya adalah contoh nih ya, memang udah cukup lama bukan tahun ini ya, tapi lewat dari pemerintah ya, dari Pak Presiden Jokowi kan udah menetapkan Indonesia tuh ya jadi sentra ekonomi syariah, nggak hanya di Asia loh Ton, tapi di dunia loh Ton ya. Artinya orang-orang nih ya di Timur Tengah juga mungkin bisa belajar sama kita nanti gitu. Jadi memang momentumnya lagi tepat banget ya. Banyak sekali industri yang hijrah ya, industri pangan ya, industri pakaian ya. Kenapa industri keuangan nggak bisa hijrah juga? Ya kita kan punya kesempatan yang sama gitu, dan jangan sampai kita ketinggalan. Industri keuangan juga tidak bersama industri pangan, industri makanan ya, maksudnya food and beverage ya, dan juga industri pakaian dan seterusnya lah, juga ikut hijrah bersama mereka. Bukan akhirnya semua jadi muslim ya Tom, bukan ya. Hijrah ini artinya mencapai suatu hal yang lebih baik, lebih teratur ya, lebih hati-hati begitu ya. Kira-kira itu Tonya. Dan ya kita udah pasti tahu lah ya, mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam. Tapi menurut saya bukan itu saja, hampir semua penduduk kita kan beragama, Ton. Ya, jadi dan semua agama itu rasanya mestinya sepakat ya bahwa
konsep yang dimiliki asuransi jiwasraya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan itu hampir semua agama mestinya sih menyepakati ya. Jadi nggak ada problem di negara kita karena ada yang nggak beragama gitu kan, nggak ada gitu. Dengan kewajiban kita harus memiliki agama dan kepercayaan, semua ajaran untuk membantu orang itu ada di dalam konsep asuransi jiwasraya sendiri itu. Gitu. Nah, kalau menurut saya itu ya momentumnya, dan juga menurut saya ya secara konsep ya itu kan bagus banget ya konsep syariah ya, nggak ada satupun pihak yang dirugikan ya. Dan yang betul kata Ibu Nini tadi berkali-kali tadi bilang ya, inklusif Anton. Ya, jadi semua bisa ikutan gitu. Dan tadi Jimmy bilang loh, kenapa timnya itu pengen jualan syariah, karena Jimmy melakukannya gitu. Nah, sebetulnya yang paling mudah supaya industri asuransi jiwa itu bisa bertumbuh dan berkembang, ya banyak-banyak yang ngambil polis asuransi jiwa syariah aja, Ton. Saya ingat waktu itu waktu baru-baru ya, baru-baru mulai belajar banget ya, walaupun dari tahun 2010 kan memang jualannya memang 100% bisa dibilang syariah gitu. Kalau nggak mendesak banget saat itu ya, cuma rasanya di 5 tahun terakhir ini nggak ada alasan untuk nggak jualan syariah karena semuanya udah di-provide nih sama Prudential ya, Anton ya. Nah, saya rasa di 2015 itu ada riset dari Nielsen ya, seingat saya ya, waktu bantu Prudential, bahwa salah satu yang menyebabkan industri asuransi jiwa syariah itu berkembang adalah orang-orang tuh pengen lihat yang lain udah pada ngambil belum gitu. Bukan berarti dalamnya tuh apa sih, kompleksnya apa enggak gitu. Si itu udah ambil belum, si itu udah ambil belum. Jadi kayak saya ingat waktu saya kerja sebagai konsultan, Ton, banyak sekali perubahan yang kita mesti lakukan kan di sebuah pabrik gitu misalnya, yang harus lebih bersih, harus lebih rapi gitu kan. Kita sebagai konsultan dianggap kayak orang gila gitu. Nah, berarti kita harus gimana nih? Berarti kita harus menciptakan orang-orang di dalam supaya kita keluarin virus yang mereka anggap gila, atau gitu ya. Kita ambil contoh 1-2 orang yang akhirnya melakukan perubahan. Awalnya dari 200 orang yang menganggap gila, 190 orang yang menganggap gila, akhirnya makin lama makin turun yang menganggap gila, ya, bahwa itu suatu yang nggak bagus gitu. Sampai suatu saat yang menganggap gila tinggal sendirian, Ton. Nah, dari titik itu kan dia jadi bingung deh, yang gila siapa, dia atau orang yang 199 tadi kan. Ya, nah, menurut saya teori orang gila ini ya memang kita kan memang harus berjuang nih ya, it's time for Syariah, maksudnya it's time for us to fight more gitu di lapangan, bahwa ini bagus banget ya. Buat apa lagi sih diceritain, oh, menurut saya ya udah nggak apa-apa, tapi ya momentumnya benar-benar pas banget deh di tahun-tahun ini. Kira-kira itu ya. Sejauh ini sih menurut aku itu kenapa it's time for Syariah. Benar Pak Kemal. Jadi memang momentumnya itu juga kita harus jaga ya sebenarnya ya. Yes. Momentum memang paling penting. Dan kita bersyukur juga sih, sekali lagi saya memang kasih apresiasi besar saya ya ke Ibu Nini ya. Ibu Nini masih ada di sini. Yes. Menonton beberapa video ya, saya masih ingat begitu, saya ada ikut juga yang Syariah Conference yang waktu di Kemang ya. Yang di Kemang itu bagus ya, maksudnya di-explore lebih lanjut lagi. Udah ada shifting industri dari yang syariah, dari yang biasa, dari konvensional itu ke industri menjadi yang syariah industri tadi. Dikasih ada videonya ya Pak Kemal. Bu Nini juga kita bikin videonya ya di distribusi para pasar yang lebih jelas lagi. Tinggal nanti Prudential bisa bantu yang lebih praktikal lagi ya untuk bisa cara penjualannya dengan lebih mudah lagi. Iya. Ini ya, udah bantu kita juga nih ya ini. Ya. Memang ya Bro Anton, kalau dikatakan it's time kan ada beberapa orang yang mungkin mengatakan it's not the time, itu bisa jadi karena menganggap mungkin ya orang-orang ini mengatakan belum perfect banget gitu dalamnya ya, masih ada yang betul-betul harus diimprove. Ya tapi menurut kita ya benar, itu memang suatu perjalanan menuju kesempurnaan kan ya. Jadi layaknya kita ngelukis pemandangan di pegunungan yang indah, ya pasti kan mulai dari guratan pertama kan, Bro Anton ya. Nggak mungkin kita langsung nih lukisannya bagus gitu kan, nggak mungkin. Yang penting kita semua sepakat bahwa yuk kita berusaha melakukan langkah-langkah kecil ya demi mencapai kesempurnaan yang besar. Dan time-nya mulai sekarang langkah kecilnya gitu, nggak nanti 10 tahun lagi kalau udah beres baru kita join syariah gitu. Nah, ini Prudential ini adalah market leader benar ya Pak Kemal ya. Betul. Alhamdulillah. Syariahnya jangan sampai kita market follower ya Pak Dimas ya. Yes. Jadi memang yang perlu kita pahami juga sama-sama, kenapa sekarang ya? Karena kita udah harus jadi market leader. Tadi Bu Nini juga mention ya, karena Prudential harus duluan yang jadi spin off-nya gitu. Menarik sekali itu ya.
kita memang harus lebih awal dan lebih besar dan lebih dulu daripada yang lain semua, supaya ya bisnis kita juga terpengaruh juga ke sana menjadi lebih baik ya Pak Kamal ya. Betul, Nah, betul. kayak tadi ya Pak Kemal, kalau misalnya kita mau ngegambar sesuatu yang indah ya, pasti dimulai dari goretan yang awal dulu. Tadi Pak Kemal bilang ya. Ya. Tentunya dari mulai goretan awal, kedua, ketiga, dan seterusnya kan pasti ada aja kendala-kendalanya ya. Entah Yes. digangguin itulah, entah digangguin situ. Nah kalau Pak Kemal lihat ya dalam konteks bisnis syariah ini, kira-kira hambatan apa nih yang kita bisa kita alami ya untuk Ya. bisa menjadikan prudensial syariah ini menjadi satu gambaran yang perfect sempurna tadi. Iya, iya. Ini jawaban atas pertanyaan Bro Anton nih mungkin mengecewakan banyak orang. Soalnya hambatan, kalau yang saya tahu dari saya berdua sama Dian ya, saya berdua sama Dian ini berdua ya jalanin ini kan udah sejak 2012 ya. Berarti kan udah 9 tahun. Sementara 2 tahun sebelumnya saya sendirian ya, 2 tahun pertama. Akhirnya Dian akhirnya ikutan sama saya di Pru gitu berdua sejak 2012. Sorry banget nih Ton ya, hambatannya nggak ada yang spesifik di syariah itu sendiri. Menurut kami ya, gitu ya, nggak ada yang khusus ya. Nyaris sama dengan hambatan di asuransi jiwa secara keseluruhan, yaitu apa? Literasi, Bro Anton. Pemahaman orang yang masih belum ajak gitu ya terhadap what insurance really is gitu for them gitu. Jadi mereka menganggapnya mengambil asuransi itu lebih ke arah karena ada yang lagi datengin, nggak enak deh udah ambil gitu ya. Di follow up terus ya udah diambil di masa lalu ya Bro Anton ya, di masa lalu maksud saya. Jadi sebetulnya hambatannya nggak ada yang spesifik gitu ya. Kesadaran orang tentang pentingnya mengelola risiko kehidupan mereka nih dalam bentuk proteksi keuangan tuh masih menjadi challenge di industri kita gitu. Jadi bukan hanya syariah aja yang ada PR, semua di industri keuangan tentang awareness dan terutama di risk management kalau di insurance ya. Bagaimana mereka mengelola keuangan dan memproteksi bila ada resiko kehidupan datang gitu. Nah, jadi kelihatannya memang Bro Anton ya objection syariah itu kelihatannya banyak di seputar keyakinan sih. Ya, kelihatannya kasat mata kita, makanya agen-agen baru di grup saya di keluarga besar Rocketeers Team nih ya. Kelihatannya ke arah sana, tapi sebenarnya enggak sih. Ya lebih banyak lagi yang ke arah belum paham benar fungsi asuransi jiwa itu apa gitu. Karena kenapa mereka mesti ambil dengan besaran tertentu? Kenapa mesti sekarang? Kenapa bukan nanti? Kenapa enggak menjelang tua dulu aja gitu atau menjelang pensiun dulu aja mereka baru ambil? Bukan lebih ke arah hal yang sifatnya keagamaan ya. Saya sama Dian sangat-sangat jarang, bahkan bisa dibilang sejak 2017 itu nggak pernah dengar lagi ke kita alasan keagamaan gitu Bro Anton ya. Nah, satu lagi yang paling penting setelah mereka udah paham, nah bagaimana mereka mengambil mendapatkan pilihan ya produk, perusahaan, dan yang terakhir paling penting nih agen yang kredibel dan reliable Bro Anton ya. Bagaimana kita bisa mengkonvince mereka bahwa kita bukan agen biasa tapi agen dari One Vision Prudential yang memang mungkin tidak sampai 1-5% populasi agen asuransi di Indonesia yang memang betul-betul untuk menjadi professional financial advisor. Itu yang menurut saya sih hambatannya lebih ke arah kita sendiri nih waktu di lapangan gitu, Bro Anton ya. Jadi sebenarnya asuransi jiwa syariah sih menurut saya ya tinggal menyempurnakan hal yang mendasar aja gitu. Jadi dia lahir bukan sesuatu yang wow gitu ya, betul-betul monumental di tahun misalnya kalau misalnya Prudential 2007 kalau nggak salah ya. Enggak, sebetulnya hanya menyempurnakan hal mendasar dalam setiap perjanjian aja Bro Anton. Niat ya, keikhlasan untuk bantu, kan niatnya tak baru ya untuk membantu, transparansi, kehati-hatian, dan saling berusaha nih untuk membawa manfaat, jadi tidak saling merugikan. Even Prudential sebagai pengelola dana juga harus kita lindungi ya, jangan sampai kita memenangkan pihak peserta aja dalam klaim, tapi Prudential dirugikan dengan cara mungkin kita mungkin nggak amanah atau mungkin nggak jujur gitu ya, akhirnya memenangkan salah satu pihak. Nah, menurut saya asuransi jiwa syariah itu lebih menyempurnakan lubang-lubang kecil-kecil gitu, Bro Anton ya, karena lubang besarnya itu udah mestinya ditutup dalam konsep asuransi jiwa itu sendiri. Gitu menurut saya itu ya, Bro Anton. Mohon maaf kalau ada yang salah nih, pendapat pribadi ya. Mal simpulkan sih kalau dari tadi yang saya dapat itu sebenarnya balik lagi ke diri kita juga ya sebenarnya. Yes, betul banget. Kayak kita dari awal juga tadi adalah yang dia simpulkan ternyata tantangan terbesar di diri sendiri. Betul. Kemudian dari ini juga sama ya kan, dari kepercayaan dirinya itu timbul setelah ada training dan edukasi. Betul. Dan sebenarnya
yang kita perlukan kan lebih ke arah itu, supaya nanti kita bisa mengedukasi orang, dan Yes, bukan syariah atau tidaknya, tapi sebenarnya literasi mengenai pentingnya asuransi itu sendiri. betul sekali. Betul banget. Ya, Tadi pakai ini aja ya, mengisi ya tadi lubang-lubang yang iya, tadi iya. syariahnya itu ya Pak Kemal. Ya. Jadi Bro Anton, misalnya kita kebetulan sama-sama leader ya, jangan keblinger untuk betul-betul mengkhususkan diri kita untuk benar-benar membuat agen kita ngerti tentang asuransi jiwa syariah, tapi kita lupa tentang konsep asuransi jiwa itu sendiri. Padahal objection di lapangan tuh lebih ke arah itunya, bukan ke asuransi jiwa syariahnya. Nah, ya, kenapa pentingnya asuransi, kenapa Yes, dia proteksi, adanya jaminan-jaminan, sebenarnya betul. lebih ke dasar itu ya Pak Kemal ya. Iya, iya, iya. Karena pada dasarnya objection hanya no hari dan no money kok, kata master kita tuh, Pak Sanjay Tawani. Itu bagus juga Pak Kemal ya. Jadi sekarang nih pertanyaan terakhir saya nih Pak Kemal. Yes, Kita One Vision dulu pernah di 2009 itu top number one ya, agensi syariah ya. Nah, 16 ya, oke. Pak Kemal sendiri apa nih harapan ke depannya supaya kita bisa berkembang lagi lebih maju ya, si One Vision-nya ini kita semua ya, kita punya rumah ini bisa berkembang lebih maju untuk penjualan Prudential syariahnya. Kira-kira Iya. dari Pak Kemal ada masukan? Oh, ini kayaknya pertanyaan mesti buat Pak Wahidin ya. Saya warming up-nya ya. Mudah-mudahan nanti Pak Wahidin bisa pada saat closing-nya lebih dahsyat lagi. Tapi kalau menurut saya, Bro Anton, kembali lagi bukan ke syariah lagi ya, kembali lagi One Vision ini kan sebagai rumah kita ya, tempat kita berada gitu ya. Jadi layaknya sebuah mobil balap ya, mungkin Ferrari yang tipe yang 2021 yang keren banget ya. Itu kan sebetulnya udah cakep banget secara foto ya, ada semuanya lengkap, ada bannya, ada semuanya ya, tapi kita lupa bahwa kalau itu adalah One Vision, jangan lupa loh, di balik kekerenan dan mengkilap itu di dalamnya ada banyak banget, ada mur, ada baut, ada kabel, ada apa, dan itu melambangkan semua member di One Vision, berantem. Kita nggak bisa lihat bahwa ini bisa langsung cosplong kenceng gitu, tiba-tiba ada satu baut yang bilang gini, menurut gua mah asuransi jiwa syariah mah nggak usah lah gitu ya, bautnya copot satu, Berantem. Menjelang akhir tahun atau tahun berikutnya murnya cabut semua, tiba-tiba di tengah jalan salah satu ban atau bahkan empat-empatnya ban mobil One Vision ini copot gitu ya. Ya kebalik banget ya. Jadi artinya memang sadar kita sama-sama bahwa asuransi jiwa syariah dan apapun yang kita perbuat di sini adalah untuk bisa saling mendukung ya, mensupport satu sama lain. Jadi kalau kita melihat ke asuransi jiwa syariahnya, ya udah sebagai bentuk umum kepedulian aja antar sesama tanpa melihat perbedaan. Jadi kita semangat bahwa syariah untuk semua, benar banget kata Bu Nini ya, bahwa kalau bukan kita siapa lagi, ya berarti kan ya kita ini nih keluarga besar One Vision. Nah, gimana nih seluruh keluarga besar One Vision ini bisa terus belajar, praktek, salah, belajar lagi, masuk kelas, praktek. Nanti lama-lama makin banyak leader yang mengajar syariah dengan style mereka. Maybe nanti suatu saat Jimmy akan mengajar kelas syariah ya. Why not gitu kan ya, Jimmy udah bisa assalamualaikum tuh tadi ya, dan mengedukasi, menginspirasi terkait asuransi jiwa syariah ya, bisa amanah dalam melayani para nasabah. Ini klasik banget sih Bro Anton ya, ininya ya, advice-nya ya, bisa dipercaya, berusaha tanpa henti ya untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah. Dan mungkin yang terakhir ya, karena kita sekarang lagi final sprint ya, nggak ada satu orang pun di keluarga besar One Vision menurut saya adalah ya udahlah, udah berhenti gitu, maksudnya ya udah 3,5 bulan ini yuk kita terus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, jangan lupa ya kerja tuntas ya, tidak hanya sampai dengan akhir tahun ini Bro Anton ya, tapi juga di tahun-tahun terbaik kita di masa depan, dan kita pasti akan bisa lebih baik di tahun ini dan tahun depan. Thank you Bro Anton, itu aja dari saya kayaknya. Berarti yang saya simpulkan ya dari jawaban Pak Kemal tadi sebenarnya adalah adanya suatu kesatuan ya, unity in diversity ya. Dari keberadaan kita, keberagaman kita harus bersatu untuk bisa memajukan One Vision ini menjadi kembali lagi menjadi top number one syariah, karena kita bisa lakukan itu hanya dengan cara bersama-sama ya. Betul, seperti konsepnya asuransi syariah tadi, saling tolong menolong untuk bisa mencapai satu misi yang lebih mulia lagi ya Pak Kemal ya. Terima banget. Thank you banget Pak Kemal waktunya. Sama-sama. Ya. Thank you Branton kesempatannya. Kasih teman-teman. Banyak lagi teman-teman, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan ya, dari saya sendiri itu udah selesai. Kalau teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan, ini saya akan serahkan kembali kepada MC Bro Herman. Silakan Bro Herman.
Ya, thank you Pak Anton sudah membawakan sesi talk show dengan sangat interaktif dan menarik. Kita benar-benar tercerahkan ya, dan tentunya saya juga terima kasih sekali buat seluruh narasumber, Pak Kemal Arnas ya, Bro Jimmy ya, dan Bu Rizkawati ya atas sharingnya pengalaman mereka di lapangan bagaimana memasarkan produk-produk asuransi syariah ya. Tadi memang saya sempat lihat ada satu pertanyaan dari peserta dari Pak Wirawan tadi kalau nggak salah ya. Pak Wirawan tadi bertanya ke Rizka ya. Mungkin Pak Wirawan bisa langsung ditanyakan Pak, langsung di unmute. Sorry, saya Ingrid, istrinya Wirawan. Oh, saya Ibu Ingrid. Ya. Silakan Bu Ingrid. Tadi Rizka kan bilang kalau dia ikut satu training yang di kantor itu, terus dia jadi punya satu titik balik bahwa dia mulai nawarin ke nasabah yang non Muslim. Nah, saya mau minta Rizka tolong sharing poinnya itu apa ya? Thank you. Thank you Bu Ingrid. Boleh langsung dijawab Bu Rizka? Iya. Thank you Bu Ingrid ya buat pertanyaannya. Ini bagus banget akhirnya ditanyakan gitu. Jadi aku sempat menjelaskannya. Oke. Jadi gini Bu Ingrid, itu memang sesi pagi ya, panjang sih Bu Ingrid. Cuman aku coba summary-kan aja ya. Jadi ada beberapa manfaat yang sebenarnya nasabah itu bisa dapatkan teman-teman. Jadi selain produk ya, itu waktu kan masih mungkin 3 tahun yang lalu ya, belum ada diferensiasi produk seperti sekarang ya. Jadi waktu dia lebih menekankan beberapa item Bu. Jadi salah satunya yang aku ingat itu mengenai surplus sharing atau surplus profit ya Bu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut kelas syariah, tahu ya salah satu kelebihan dari asuransi syariah itu adalah di akhir tahun apabila prudensial syariah nih ya, ada kelebihan profit dari seluruh nasabah syariahnya, dari penerimaan premi dikurang dengan pembayaran klaim, ada namanya surplus profit, itu akan dikembalikan ke nasabah-nasabah yang nggak klaim ya teman-teman ya. Oke, nah itu amount-nya bukan sedikit teman-teman, itu bisa ratusan miliar. Jadi itu waktu itu sampai speaker itu sampai mengulas gitu Bu. Itu waktu sampai mengulas kira-kira berapa sih yang bisa didapatkan seorang nasabah gitu. Dia sampai ada hitung-hitungannya. Itu waktu aku juga nggak terlalu lihat cara perhitungannya ya, sampai dia kasih maksudnya nggak terlalu rinci ya Bu. Cuma dia sempat hitung gitu. Jadi range-nya tuh bisa sampai 10% dari berkala 10, mungkin range-nya bisa bervariasi ya Bu ya. 10-15% dari premi berkala yang kita bayarkan setiap tahun. Jadi bisa bayangin nggak teman-teman, kalau nasabah kita ini kan nggak cuma 1 tahun sama kita, ya nggak? Dia sampai mungkin bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun sama kita, dan kita harapkan dia sehat terus ya. Oke lah, dia pernah sakit sekali gitu. Tapi kita kan nggak pengen dia sakit-sakit terus gitu ya, tapi pengennya dia sehat. Tapi kalaupun dia sehat, dia juga mendapatkan bagian dari haknya, istilahnya kayak kesehatannya lah. Dan itu maunya tuh yang didapatkan lumayan besar. Bayangkan kalau dia punya 1 polis, 2 polis, 3 polis, seluruh keluarganya semuanya polisnya syariah juga, terus 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berarti berapa keuntungan yang bisa dia dapatkan gitu dari reward dia sehat. Nah itu nggak akan kita dapatkan kalau misalnya produknya konvensional teman-teman. Jadi itu satu yang aku jadi ingat, wah ini nasabah akan untung sekali gitu kalau misalnya dia sehat, dia juga dapat istilahnya dia juga dapat keuntungan gitu dengan dia tidak mengklaim. Itu salah satunya. Terus yang kelebihan kedua, mungkin juga ada beberapa beda ya, kayak tadi Jimmy bilang, kalau misalnya produk syariah PPH dia pilih nih yang konvensional sama syariah. Nah itu ada juga tuh yang ada kelebihan, kayak dapat lagi dana marhamah 15 juta ya, itu which is itu nggak ada di dana yang konvensional punya gitu. Jadi aku lihat beberapa kelebihan bahkan produk kayak Penuh Cinta gitu yang aku bilang ini bagus banget gitu. Jadi buat keluarga-keluarga muda yang tanda kutip dia pengen punya asuransi bisa panjang juga 20 tahun, tapi juga istilahnya uang nggak hilang juga, dia dapat juga. Nah, dia dapat juga. Jadi kita bisa dapat banyak setelah aku telaah gitu ya Bu. Produk syariah itu bagus nggak cuma buat istilahnya buat kita ya sebagai nasabah ya, sebagai agent, tapi bagus buat nasabah gitu. Jadi keyakinan itu sih Bu Ingrid yang jadi itu waktu aku jadi berpikir, oke nih nasabah-nasabah harus punya syariah ya, karena aku bilang ya buat mereka keuntungannya gitu, bukan buat kita. Kayak gitu sih Bu Ingrid.
Oke, Cukup Bu jelas nggak, Bu Ingrid? Ingrid? Cukup jelas Ya, ya? thank you Iya. Rizka. Terima Mungkin kasih kalau mau lebih pertanyaannya. rinci lagi bisa nanti masuk kelas syariah ya, Bu. Iya, thank you. Ya, sama-sama, Bu. Oke, thank you Bu Ingrid atas pertanyaannya dan juga Bu Rizka atas jawabannya. Baik, dengan demikian teman-teman untuk sesi talk show syariah pada pagi hari ini kita sudahi di sini. Sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumber, Bro Jimmy, Mbak Rizka dan juga Pak Kemal dan juga moderator Pak Anton, dan sebagai apresiasi kita berikan e-certificate ya buat semua narasumber dan juga moderator. Silakan Mas Dwi. Oke, ya ini untuk Pak Anton belum dibikin. Nanti nyusul ya Pak Anton. Thank you, Ya. One Vision. Thank you ya semua sama One Vision. kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sudah ikut kasih. mencerahkan kita semua pagi hari ini dan semoga makin menambah semangat dan motivasi kita dalam memasarkan produk-produk syariah ya. Baik, kita semakin mendekati ke penghujung acara ya. Sudah pukul 12:05, namun masih ada satu acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu closing speech dari BOD One Vision yang akan diwakili oleh Pak Wahidin. Silakan Pak Wahidin, layarnya kami berikan. Ya, thank you Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wahidin. Lulus nggak nih Pak Herman? Siap Pak, sudah pasti sekali. Luar biasa. Sekali ya, teman-teman, saya senang sekali untuk acara Syariah Talk One Vision hari ini, apalagi ya Ibu Nini ya, Sumo Handoyo, Direktur Unit Bisnis Syariah bisa hadir hari ini. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman ya sekali lagi ya, dan juga narasumber yang luar biasa, Ika, Jimmy, dan Kemal ya, dengan dipandu dengan Bro Anton yang luar biasa ya. Sharing talks-nya luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka semua, teman-teman. Ya, teman-teman, secara khusus pada hari ini ya, teman-teman, saya ikut dipercaya ya menjadi Council Meeting Syariah. Saya melihat bagaimana kepemimpinan Ibu Nini. Ya, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, teman-teman ya. Paling nggak di dalam unit, di dalam 5 tahun terakhir, teman-teman, bisnis syariah kita, bisnis syariah Prudential bisa berkembang luar biasa, itu karena kepemimpinan Ibu Nini yang luar biasa ya. Tadi sudah disebutkan hasil-hasilnya, hampir semua KPM syariah bisa menjual syariah, teman-teman. Dan kontribusi syariah total di tahun 2020 adalah 38% dari total ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk bisnis syariah Prudential ya. Nah, semua ini terjadi, teman-teman, karena kontribusi juga selain dari manajemen, pastinya dari agen dan leader One Vision. Ya, terima kasih untuk sharingnya Ika tadi hari ini. Ya, bagaimana perkembangannya ya, cerita dari awal gimana tadinya menjual syariah hanya untuk yang non-muslim, terus kemudian berkembang lewat training bisa menjual kepada dari muslim, terus kemudian ke non-muslim. Teman-teman, semuanya ini bisa terjadi karena proses perkembangan yang didukung oleh training Move You. Ya, training Move You One Vision, teman-teman, yang diadakan setiap hari Sabtu pagi ya. Tadi teman-teman, Sabtu pagi tadi ya, kita ada kelas Pru Cerah yang diajar oleh Ibu Atfi ya. Jadi kita ada beberapa modul training syariah, selain produk syariah secara umum, secara keseluruhan, kita juga ada training produk Pru Cinta, Pru Cerah ya. Dan ini semua kita mengundang semua teman-teman ya, baik yang muslim dan non-muslim ya. Jadi kita belajar dari Jimmy tadi bagaimana kita yang non-muslim bisa juga menjual produk-produk syariah ya. Nah, Ibu Nini tadi juga menggarisbawahi teman-teman bahwa syariah sedang hype di Indonesia ya. Saya sedikit melihat perkembangan syariah, teman-teman. Perkembangan syariah dimulai dari tahun 1990, MUI mengadakan rapat ya, bagaimana mengembangkan ekonomi syariah. Mulailah tahun 91 ada Bank Muamalat. Kemudian di 94 ada asuransi takaful ya, asuransi syariah pertama di Indonesia. Nah, Prudential juga tidak mau kalah, teman-teman ya. Prudential juga ikut mengembangkan asuransi syariah pada tahun 2027. Saya ingat pertama kali training syariah yang pertama, teman-teman ya, ada 2 keunggulan seperti yang Ika bicarakan tadi ya, bahwa prinsip kita adalah risk sharing bukan risk transferring ya. Jadi kita berbagi bersama.
Ya, jadi kita ada pahalanya ya, membantu menolong ya, tolong menolong ya, asas tolong menolong di antara semua peserta. Kemudian kedua yang kelebihannya adalah surplus sharing, di mana kalau ada kelebihan dana tabaru tersebut, sebagiannya selain dicadangkan, lalu untuk keuntungan perusahaan, pengelola juga dibalikan kepada nasabah, dan itu bisa sekitar kalau nggak salah 6-7% ya dari biaya asuransi yang diberikan ya balik kepada nasabah. Nah, teman-teman semua, hype-nya industri syariah adalah karena ya tadi ya Pak Jokowi presiden kita menjadikan ekonomi syariah Indonesia ya punya ambisi menjadikan ekonomi syariah terbesar di dunia, teman-teman. Dan terbukti 1 Februari 2021 kemarin, teman-teman, ada 3 bank besar unit syariahnya bergabung, yaitu Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu dari Bank Mandiri, BNI, dan BRI, teman-teman. Sekarang kita punya Bank Syariah Indonesia dengan kapitalisasi yang sangat besar. Nah, demikian juga Prudential Indonesia, teman-teman, mengadakan spin-off. Ya, tadi Bu Nini sudah bicara perkembangannya, di Juli 2021 ini sudah berdiri PT Prudential Syariah Life Insurance. Ya, jadi sudah menjadi anak perusahaan, menjadi perusahaan sendiri. Dan kita berharap teman-teman Prudential Syariah Life Insurance juga bisa berkembang besar seperti induknya Prudential Life Insurance. Nah, ini semua sekali lagi teman-teman adalah salah satunya berkat kepemimpinan Ibu Nini. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya. Terima kasih Bu Nini ya. Kita melihat perkembangan syariah yang luar biasa. Nah, harapan Ibu Nini tadi ya, kita bisa menjual produk syariah meningkatkan dari 36% yang sekarang bisa 40% di akhir tahun ya Bu Nini ya. Nah, tadi produk-produk syariah teman-teman juga sudah dikembangkan dengan luar biasa. Kalau waktu saya tahun 2007 sampai sekitar 2018 ya, teman-teman hanya ada PAA Syariah ya, PSAA. Kemudian di 2018 kita muncullah PGB ya, PSGB, Pru Syariah Generasi Baru. Nah, Pru Syariah Generasi Baru teman-teman dengan fund-nya yang luar biasa. Saya dulu nggak jual syariah teman-teman, salah satunya adalah perkembangan fund yang kurang terlalu menarik. Tetapi sekarang teman-teman adalah perkembangan yang luar biasa ya, di sekitar 2018-an ada Pru Syariah Asia Pacific Equity Fund teman-teman ya. Jadi fund kita bisa offshore lebih dari 20%, bahkan bisa 80% ya. Perusahaan reksadana tuh tidak ada yang bisa bawa dananya keluar lebih itu. Tapi perusahaan syariah Asia Pacific Equity Fund teman-teman bisa kita berinvestasi ke luar negeri bisa lebih dari 20%. Dan terbukti hasil investasinya luar biasa sekali pada saat tahun pertama peluncurannya Pru Asia Pacific Equity Fund itu mencapai kalau nggak salah hasil investasinya 28%. Ya, menarik sekali dan itu menjadi hype yang luar biasa di Prudential. Nah, di 2021 ini teman-teman tadi belum disebutkan ya, saya sebutkan ada Pru Syariah Multi Asset Fund teman-teman. Pru Syariah Multi Asset Fund, dan ini salah satu kelebihannya teman-teman, ini bisa hybrid kata Ibu Novi kemarin ya di hari Senin yang lalu, hybrid. Jadi kalau dalam keadaan ekonomi yang saham bagus teman-teman, nah itu sahamnya bagus sekali. Tapi dalam keadaan perkembangan saham yang kurang bagus teman-teman, itu otomatis ke obligasi. Jadi dia otomatis langsung di switching oleh Prudential internal tanpa teman-teman harus switching. Jadi ini bisa otomatis dalam segala kondisi. Nah, dengan Pru Syariah Multi Asset Fund ini saya berharap SGB kita bisa berkembang dengan baik. Bukan demikian saja teman-teman, tahun 2020 diluncurkan Pru Cinta ya, satu produk tradisional yang luar biasa dan happening banget, ditambah lagi terus dengan Pru Cinta Sejati. Kemudian ada kerjasama program wakaf dengan beberapa yayasan membuat Pru Syariah itu semakin keren banget untuk dijual. Tak sampai di situ teman-teman ya, tahun 2021 ya, di bulan kemarin di pertengahan tahun, di bulan Juli ada Juni dan Juli teman-teman dikeluarkan lagi Pru Cerah. Asuransi dana pendidikan berbasis syariah, hanya berbasis syariah, tidak ada konvensionalnya. Nah, teman-teman, saya berharap produk syariah yang beraneka ragam yang sudah dikeluarkan oleh Prudential bisa kita gunakan sama-sama, teman-teman, untuk meningkatkan penjualan syariah kita. Nah, salah satu tujuan syariah talk kita adalah syariah buat semua.
ya, mengundang semua teman-teman agen dan leader termasuk yang non-muslim itu bisa menjual asuransi syariah. Sharing dari Jimmy sungguh-sungguh menguatkan kita semua teman-teman bahwa walaupun kita bukan muslim dan tidak terlalu mendalami ya pengetahuan agama Islam, kita juga bisa menjual asuransi syariah. Salah satu buktinya teman-teman ya, juga asuransi syariah ini bukan non-muslim teman-teman. Hari ini teman-teman perhatikan ya, polis syariah itu syariah for all ya, syariah for, untuk semua. Tidak beda teman-teman. Sekarang polisnya warnanya merah ya Bu Nini ya. Sudah warna merah, jadi sama teman-teman, nggak dibedakan lagi ya. Nah, dalam rangka syariah spin-off ini saya mengundang teman-teman semua untuk yang belum menjual syariah untuk punya lisensi syariah ya. Kenapa? Karena agen keuntungannya punya 2 lisensi syariah teman-teman. Karena pasti prospek kita dengan syariah yang happening sekarang pasti ada prospek yang cari produk syariah, betul nggak teman-teman? Kalau kita tidak punya lisensi syariah, sayang sekali, berarti prospek itu akan closing kepada orang lain. Setuju ya teman-teman? Dan yang kedua teman-teman, leader juga harus punya lisensi syariah. Kenapa teman-teman? Karena di dalam pohon kita yang ke bawah semua teman-teman pasti ada agen yang menjual syariah. Kalau teman-teman tidak punya lisensi syariah, maka OR dari penjualan syariah, agen-agen di bawah Anda itu akan hangus, ya, tidak akan dapat. Jadi saya mengajak teman-teman semua hari ini leader dan agen untuk mempunyai 2 lisensi ya, konvensional dan syariah. Ya, it's time for syariah, teman-teman. Terakhir, ya teman-teman, ada tantangan dari Bu Nini, di mana kita bisa menjadi top 1 KPM Syariah Nasional. Ya, tadi Bolo Anton sudah bilang ke Pak Kemal ya, kita tahun 2019 teman-teman luar biasa sekali, kita tidak diperhitungkan underdog, kita bisa menjadi top 1 KPM Syariah Nasional 2019. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Nah ini semua prestasi yang luar biasa teman-teman. Hari ini kita agak kedodoran teman-teman, posisi kita nomor 8 ya, nomor 8, dan saya melihat sampai top nomor 4, nomor 3 dan 4 itu kurangnya cuman 800 juta teman-teman, nggak beda jauh. Jadi persaingannya sangat ketat. Jadi untuk bisa mengejar top 3 aja itu bisa banget. Saya mengajak semua teman-teman, kita semua untuk bisa mengembalikan kejayaan kita mengejar top 1 KPM Syariah Nasional. It's time for syariah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi teman-teman? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, sukses buat kita semua teman-teman. Luar biasa Pak Wahidin. Terima kasih Pak Wahidin. Nggak kalah hype-nya nih, seperti biasa ya. Speed Luar dari Pak biasa. Wahidin selalu ya. Dengan Keren, Pak gayanya Wahidin. Pak Wahidin selalu membakar semangat kita ya gitu. Thank you Pak Wahidin untuk closing speech-nya yang sangat luar biasa pagi hari ini. Semangatnya dari speaker-speaker dan Ibu Nini yang hadir hari ini teman-teman. Jadi saya Yes. semangat banget teman-teman ya. Semoga semuanya terbakar, bukan saya aja teman-teman, tapi semua yang hadir hari ini. It's time for syariah. Sukses buat teman-teman. Semangat. It's time for syariah ya. Lalu kita rebut kembali One Vision menjadi top number 1 untuk KPM Syariah seperti tahun 2019. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, dengan berakhirnya closing speech dari Pak Wahidin, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak mengenai syariah, apalagi ada Bu Nini tengah-tengah kita. Ya, kita happy sekali pagi hari ini. Thank you Bu Nini. Thank you semuanya narasumber, thank you Pak Anton ya, thank you seluruh panitia yang bertugas, ada Pak Tommy ya, ada Pak Dodi dan juga ada Mas Dwi di belakang perangkat siar ya. Mudah-mudahan acara pagi hari ini memberikan banyak manfaat buat kita semua untuk pengembangan bisnis kita, bisnis syariah khususnya, dan sekali lagi demi untuk mengejar mahkota juara syariah yang pernah kita sandang di tahun 2019 untuk One Vision. Yes ya. Oke, terima kasih Bu Nini yang masih tetap stay bersama kita hingga akhir ya. Seperti biasa di acara Power Vision kita ada satu penghargaan ya buat teman-teman agen yang masih stay terus dari awal sampai akhir dan juga terus on kamera. Buat Mas Dwi bisa ditampilkan siapa pemenangnya pada pagi hari ini? Pemenangnya adalah siapakah dia yang terus? Iya, ini Pak Yoga Santoso dari leader Bu Dinda. Kalau nggak salah Pak Yoga ini sudah pernah juga menang ya. Jadi Pak Yoga ini
kita apresiasi sekali sebagai agent yang selalu konsisten ya mengikuti acara Luar biasa, Pak Yoga. Ya, dari Congrats, Pak awal Yoga. hingga akhir on camera. Ini contoh buat agen-agen yang lain ya. Jadi contoh yang Selamat, Pak baik, Yoga. Pak Yoga. Terima kasih, selamat ya. Jadi nanti ada penghargaan apresiasi dari One Vision yang akan diterima ya. Ini akan dihubungi oleh panitia ya. Sekali lagi selamat Pak Yoga atas. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, sekali lagi terima kasih menjadi contoh yang baik buat agen untuk selalu hadir di acara Power Session dan yang terpenting on kamera dari mulai awal hingga akhir. Oke, akhirnya kita berakhir juga acara kita pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, mohon ditampilkan absensi dari One Vision untuk hadir. Oke, ini beberapa informasi untuk acara minggu depan ya. Ya, ada acara Strong League di hari Senin seperti biasa dengan menghadirkan pembicara Pak Dimas Novrianto dan dipandu oleh Ibu Camelia. Ya, silakan teman-teman hadir semua untuk leader. Ada lagi yang lain untuk acara minggu depan? Oke, Power Session minggu depan menghadirkan pembicara dari luar One Vision, yaitu Bapak Aswin Sulaiman, ya, di waktu yang sama, yaitu pukul 10.15 dan dipandu oleh Pak Heru Gunawan, ya, untuk minggu depan. Ajak semua timnya teman-teman semua agen, ya, untuk hadir di acara Power Session. Oke, berikutnya. Oke, ini akan kembali untuk kontes One Vision, yaitu OV Clip, ya. Semua bisa ikut, leader maupun agen, untuk membuat video pendek berdurasi maksimal 3 menit, ya, untuk kategori leader dan juga testimoni claim dan juga untuk sharing success story, ya. Konten yang diminta untuk penyemangat dan penguatan bagi Avenger yang hadir, bisa juga berisi siasat atau tips di masa pandemi, testimoni manfaat memiliki proteksi dari prudensial dan juga bisa menjaga semangat bertahan di masa pandemi, ya. Tentunya akan ada hadiah menarik yang akan diberikan dari One Vision untuk para pemenangnya, ya. Video bisa langsung diupload melalui Google Form yang tertulis di flyer, ya. Berikutnya, oke, jangan lupa follow semua media sosial One Vision. Kita ada di Instagram pastinya One Vision Agency, lalu di Facebook One Vision Agency juga dipisah, dan juga di YouTube, ya, kanal YouTube dengan nama OV Group. Ya, berikutnya. Ya, ini lihat dia absensi. Silakan yang hadir semuanya untuk mengisi absensi, karena ini juga akan menjadi catatan bagi kita untuk kriteria dalam kontes-kontes yang diselenggarakan oleh One Vision. Ya, dengan demikian saya mewakili panitia yang bertugas, ya, saya Herman dan juga seluruh panitia yang bertugas, ada moderator, ya, Pak Anton Satria, seluruh narasumber, Pak Kemal, Bro Jimmy, dan Ibu Rizka, lalu ada Pak Tommy Setiawan juga, dan Pak Dodi Surya, dan juga ada Bro Putra yang membackup saya selama ini, selama acara, dan juga Mas Dwi yang bertugas. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan dari acara pagi hari ini. Kami berharap acara pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, akhir kata, Ateng bawa kayu, thank you. Ikan hiu makan permen, thank you, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Thank you, Bro Herman. Thank you semuanya, para narasumber. Bro Herman. Semuanya. Sampai akhir. Thank you Bro Herman, Pak Thank you Wahidin, semuanya. all speakers.